Malam kelabunan mencekam menyelimuti Yanjing, sebuah awal yang penuh misteri. Di dalam ruangan, sesosok bayangan duduk tegap, menatap tajam ke arah sosok yang berlutut di bawahnya. Pertanyaan dingin itu meluncur. Kau sudah siap? Sosok yang berlutut itu tak lain adalah Hong Zikun, wanita tercantik seantero Yanjing, bagaikan bunga yang gugur di tengah badai takdir. Dengan suara lembut yang penuh ketabahan, ia membalas, meskipun harus meninggalkan ayah dan menikah ke Shu, hati Kyong Er akan selalu berada di sisi ayah. Ayah telah menyelamatkan Kyong Er saat tak punya tempat berteduh. Hutan budi ini takkan terbayar seumur hidup. Sosok itu melanjutkan, Zikun, ayahmu benar-benar tak adil padamu. Putri yang begitu pengertian dan berbakti, namun harus menikah sejauh itu. Zikun tersenyum tipis. Meski tunanganku adalah Tuan Tiang Xiang, dia tetaplah putra tunggal keluarga Long Chuan, keluarga terkaya di kolong langit. Jika kelak, setelah menjadi nyonya besar keluarga Long Chuan, Kyong Er bisa sedikit membantu ayah, maka Kyong Er akan merasa puas. Pria tua itu mengangguk-angguk, senyum puas tersungging di bibirnya. Tapi benarkah itu ketulusan? Pikiranmu itu sungguh menenteramkan ayah angkatmu ini. Beberapa hari lagi, persembahan lamaran dari keluarga Long Chuan akan tiba. Kau juga harus bersiap untuk berangkat ke Shu. Zikun pun berdiri dan pergi, hamba pamit undur diri. Begitu pintu tertutup, pria tua itu tertawa terbahak-bahak penuh kepuasan. Zikun, kau hanyalah umpan yang kupasang, umpan untuk merebut benda berharga dalam persembahan lamaran itu. Hahaha, kini, aku akhirnya akan tak tertandingi di bawah langit dan mendominasi dunia persilatan. Sudah 1000 tahun aku mencarinya, benda itu pasti akan jatuh ke tanganku. Adegan beralih keluar hutan, di mana rombongan persembahan lamaran bergerak pelan, diiringi denting harta. Tiba-tiba, sesosok bayangan berdiri menghadang di jalan. Para kusir seketika menegang, menyadari siapa yang berdiri di hadapan mereka. Orang itu menggaruk kepalanya. Sepertinya kalian mengenaliku, iya kan? Kalau begitu, tak perlu buang-buang waktu lagi. Cepat serahkan semua barang berhargamu padaku. Berita itu kemudian menyebar kembali ke keluarga Long Chuan di Shu. Patriark Long Zaijin tak dapat mempercayainya, apa Tian Xiang kabur. Pelayan Feng Xiliang membalas, benar, dia merampok seluruh rombongan persembahan lamaran yang dikirim ke Beijing. Long Zaijin duduk terpaku, mendesah tak berdaya, bocah ini sungguh bertekad untuk meninggalkan rumah dan keluarga. Pertama, kirim seseorang untuk memberitahu Tuan Jia bahwa pernikahan tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal. Dan kirimkan juga kompensasi setara dengan persembahan lamaran itu. Xiliang ragu-ragu, tapi tidak mudah menemukan wanita muda terhormat dari keluarga bangsawan seperti itu. Pernikahan itu seharusnya masih. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Long Zaijin memotong, siapa yang tahu kapan bocah itu akan kembali. Bagaimana kita bisa melangsungkannya kalau begitu? Kau boleh pergi. Pelayan itu tak lagi membantah, segera membungkuk, menerima perintah. Sang patriark duduk di sana, merenung tak berdaya dalam hati. Kupikir setelah pernikahan selesai, dia mungkin akan sedikit berubah. Sepertinya aku benar-benar terlalu memanjakannya. Memikirkan ini, ia memanggil seseorang bernama Feng. Seketika, sesosok bayangan muncul, berlutut di hadapannya. Wu Feng dari Pulau Phoenix Abadi menghadap Tuan. Sang patriark memerintahkannya, kau sudah dengar, kan? Pergi cari dia dan bawa kembali. Jika kau tidak bisa membawa bocah pemberontak itu kembali dalam 3 tahun, maka kau dan Pulau Phoenix Abadi tak perlu ada lagi. Wajah Wu Feng tak pelak menunjukkan kekagetan mendengar ini. Tuan Patriark, mungkinkah demi masalah ini, Anda akan merobek fakta 1000 tahun dengan Pulau Phoenix Abadi? Sang patriark berdiri dan meraung, terlalu banyak bicara. Jika kau ingin menjaga fakta 1000 tahun, maka kau harus menemukan bocah itu untukku, dengan cara apapun. Wu Feng tak punya pilihan lain selain setuju. Dimengerti. Dalam 5 hari, hamba akan membawa tuan muda kembali kepada Anda. Sang patriark mengingatkan, Tian Xiang membawa cukup uang untuk membeli seluruh kota. Jangan ceroboh. Wu Feng membalas dengan sungguh-sungguh, mengenai hidup dan mati Pulau Phoenix Abadi, hamba tak berani ceroboh. Hamba pasti tidak akan gagal dalam misi ini. Setelah mengatakan ini, ia berubah menjadi hembusan angin dan lenyap dari tempat itu, bagai bayangan yang sirna ditelan kegelapan. Sang patriark merenung, meskipun dengan harta melimpah, dunia persilatan itu penuh bahaya. Aku bertanya-tanya apakah bocah itu bisa bertahan. Mungkin mengirim Xingyue akan lebih baik. Jika itu Xingyue, aku khawatir hanya butuh sebulan untuk membawa bocah itu kembali. Waktu berlalu bagai anak panah, setahun telah lewat. Jalanan ramai dengan hiruk-pikuk manusia. Pelayan menyapa pemuda itu, memperkenalkan, Tuan, bagaimana menurut Anda tempat ini? Ini adalah penginapan terbaik di prefektur Tai'an. Pemuda itu, dengan wajah jijik, mengeluh, terlalu sempit, terlalu kasar, terlalu bobrok, terlalu buruk. Pelayan itu berdiri terpaku, mendengarkan keluhannya. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar karena marah, ia tak tahu harus berbuat apa. Meskipun mengerikan, aku harus bertahan. Selama aku membimbing tuan muda ini, tipnya akan lebih dari gajiku setahun. Setahun yang lalu, dia muncul bagaikan komet, sang pemboros yang dijuluki Tuan Muda Long. Kapan lagi kesempatan seperti ini akan datang? Pemuda itu duduk di meja, menyandarkan kakinya, dan berkata, apa yang kau pikirkan? Pesan untukku, tuan muda ini baru pertama kali kemari, jadi aku tidak tahu harus makan apa. Oleh karena itu, bawakan aku 1 porsi dari setiap hidangan. Pelayan itu mengangguk berulang kali, berpikir dalam hati, di sini, secangkir teh saja sudah cukup untuk hidup keluarga berlima selama sebulan. Pemuda itu kemudian menoleh dan melirik ke samping. Tak jauh dari sana, di meja lain, pelanggan lain sedang duduk.
Dia mengamati pihak lain, berpikir, mengenakan jubah biksu, tapi berambut panjang, dan bahkan memesan anggur dan daging. Pada saat yang sama, beberapa pelanggan lain memperhatikan biksu-biksu wanita itu dan berdiskusi. Sepertinya para biksuni ini cukup sukses dalam mencari sedekah akhir-akhir ini. Bahkan makan dan minum di tempat mewah seperti ini. Kenapa kita tidak mencukur kepala dan menjadi biksu juga? Jika kita punya biksuni secantik itu di samping kita, itu akan jadi surga. Haha. Saat pemuda itu berdiri, tak tahu apa yang ingin dilakukannya. Pelayan datang untuk menghentikannya. Tuan muda, mohon jangan ikut campur sembarangan. Itu adalah para ahli bela diri, 8 murid pedang suci Dongfang, yang terkenal di wilayah ini. Mendengar ini, pemuda itu duduk kembali dan terkekeh, kau lupa siapa aku. Aku Tuan Muda Long dari keluarga Long Chuan. Pelayan itu melanjutkan, tapi para ahli bela diri bukanlah orang yang bisa disingkirkan dengan perak dan emas. Pemuda itu tersenyum percaya diri. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan uang? Pelayan itu mendesah tak berdaya dalam hati, aku tidak bisa beradu argumen dengan tuan muda bodoh yang tak mengerti dunia ini, jangan sampai aku malah membawa masalah pada diriku sendiri. Dia kemudian berbalik dan pergi. Di sisi ini, tiba-tiba, salah satu dari dua pria itu terkena lemparan piring dan memuntahkan darah. Yang lain dengan marah berdiri dan berteriak, siapa yang melakukan itu? Di sisi lain, seorang wanita muda menutup mulutnya dan terkekeh, sepertinya dialah yang melakukannya. Pria besar itu dengan marah menghunus pedangnya dan mengarahkannya padanya. Jadi kau, gadis ingusan, berani memprovokasi orang-orang dari paviliun pedang Dongfang kami. Setelah mengatakan itu, ia menyerbu ke arah wanita muda itu, yang membuat matanya melebar karena terkejut. Ia beruntung bisa memiringkan kepalanya ke belakang, menghindari pedang itu, namun sebagian rambutnya terpotong. Lebih tepatnya, Tuan Muda Long muncul, mengayunkan tangannya untuk menangkis pedang lawan. Mungkinkah ini sang pahlawan tak terduga? Pria besar itu tertegun, dia menghindarinya. Tuan Muda Long berdiri di sana dan dengan santai berkata, keluargaku punya banyak emas dan perak, jadi aku sudah minum banyak tonik kuat sejak kecil. Pria besar lainnya juga maju. Jadi, kalian berdua adalah kaki tangan. Menghadapi adegan ini, bibir Tuan Muda Long melengkung ke atas, menunjukkan tidak ada rasa takut sama sekali. Kemudian, keributan pun meletus. Tidak jelas bagaimana pertarungan itu berlangsung, tapi pada akhirnya, pria besar itu terkapar di tanah. Pelayan itu kembali menyaksikan adegan ini dan tak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Bagaimana bisa? Tuan Muda Long mencibir, bukankah sudah kubilang? Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan oleh uang di dunia ini. Adegan beralih ke kota Cuyu di Shu. Seekor lalat sedang terbang tertiup angin ketika tiba-tiba sesuatu melesat lewat, memotong sayapnya. Melihat temannya memotong sayap lalat dengan ujung tombaknya, penjaga itu memuji, Anda benar-benar memiliki energi yang melimpah, yang mulia. Pria lain meniup ujung tombaknya dan membalas, hanya berdiri kaku di sini membuat seluruh tubuhku tidak nyaman. Sudah setahun kami kemari. Jangankan penyusup, semut pun belum kami lihat. Pria besar itu tertawa, ini menunjukkan bahwa orang-orang sangat takut pada tempat ini. Pemuda itu mendesah, Tuan Muda juga sudah setahun meninggalkan rumah. Aku ingin tahu apakah dia bertemu dengan nasib malang di suatu gang atau pasar. Pria besar itu terkejut, bagaimana kau tahu? Bagaimana kau tahu Tuan Muda tidak ada di kota? Sang patriar sudah memerintahkan untuk merahasiakan masalah ini. Pemuda itu mengangkat tombaknya dan membalas dengan bangga. Justru berkat tombak dan penglihatan tajamku, aku dipromosikan menjadi penjaga. Pria besar itu mengingatkannya, jangan pamer di mana-mana. Kau belum pernah bertemu Tuan Muda, jadi bagaimana kau bisa yakin dia tidak bisa menahan satu pukulan pun? Pemuda itu dengan santai membalas, Tuan Muda yang kaya tidak perlu dilihat untuk diketahui. Lagi pula, siapa di Shu yang tidak tahu bahwa Tuan Muda itu malas dan tidak punya pekerjaan? Sang patriar ingin Tuan Muda magang di bawah pahlawan bela diri besar, tapi dia dengan keras kepala terus kabur. Dari 10 pahlawan besar yang datang untuk menjadikannya murid, 8 atau 9 diantaranya bahkan tidak pernah melihat wajahnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia menemukan manual rahasia seni bela diri, Tuan Muda pasti tidak akan dengan rajin mempraktikannya, pun dia tidak akan berani mengonsumsi alisir tak dikenal yang sangat menyakitkan itu untuk meningkatkan kekuatan internalnya. Pria besar itu mengangguk setelah mendengarkannya sejenak, apa yang kau katakan memang masuk akal. Kalau begitu, besok aku akan menyuruh penjahit membuatkanmu satu set pakaian sutra kelas atas. Bagaimana kalau kamu berpetualang ke lembah Sungai Giok? Pemuda itu sontak memaki ketakutan. Astaga, itu terlalu berbahaya. Wilayah Sungai Giok dipenuhi bandit, perampok gunung, dan pengemis tak terhitung. Bagaimana mungkin aku ke sana dengan balutan sutra ini? Pemuda itu mengibaskan tangannya, menghela napas pasrah, mengorbankan nyawa kecil ini hanya demi sehelai sutra. Sungguh tak sepadan. Ia tak habis pikir dengan senyum sumringah rekannya. Sehelai sutra saja sudah berpotensi memancing bahaya maut, apalagi, lantas, apa yang akan terjadi pada tuan muda yang kekayaannya melimpah ruah bagaikan kas negara, yang telah hidup selama 20 tahun tanpa pernah merasakan pahitnya dunia? Mendengar penuturan itu, pemuda itu pun terdiam, larut dalam lamunan. Setelah jeda yang cukup lama, ia akhirnya menjawab, kalau begitu, tuan muda yang bergelimang harta itu pasti dikelilingi oleh banyak pengawal pribadi, bukan? Pria besar itu lantas menambahkan, dan jangan lupa, bukan hanya sekali dua kali para pengawal keluarga bangsawan justru berubah menjadi bandit atau perampok, bahkan tak segan menculik majikannya sendiri. Seketika itu juga, wajah pemuda tadi berubah pucat pasi, ketakutan mencengkeram hatinya. Adegan beralih kembali ke penginapan. Tuan Muda Long, setelah menghajar lawan-lawannya, berjalan kembali ke mejanya dengan langkah santai, seolah tak terjadi apa-apa. Pria yang tersisa, melihat punggung Tuan Muda Long, tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menerjang maju,
berniat menyergapnya dari belakang. Namun, saat bilah pedangnya menyambar, sosok Tuan Muda Long tiba-tiba lenyap dari pandangan, bak ilusi. Pemandangan itu membuatnya ketakutan setengah mati, tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tuan Muda Long kini telah muncul di belakangnya. Suaranya dingin menusuk, aku paling membenci pengecut yang menyerang dari belakang. Tak jelas bagaimana ia menyerang, namun hanya terdengar jeritan panik sang lawan, sebelum ia ambruk ke tanah, memegangi hidungnya yang mungkin patah. Tuan Muda Long lantas memberi isyarat kepada pelayan, panggil seseorang untuk menyeret orang ini keluar. Aku akan mengampuni nyawanya, jadi cepat singkirkan dia. Kedua pemuda itu saling membantu berdiri, wajah mereka masih diwarnai rasa takut bercampur dendam. Sebelum angkat kaki, mereka tak lupa melemparkan ancaman, barusan aku terlalu mabuk. Jika kau tak takut mati, datanglah ke gerbang Imperial pada jaga ketiga malam ini. Tak bertemu, tak kembali. Mendengar itu, Tuan Muda Long langsung terbahak-bahak. Tapi kalian berdua saja jelas bukan tandinganku. Tuan Muda Long membalas santai, mengapa tidak mengundang sang pendekar pedang suci sekalian? Setelah berhasil memprovokasi lawan-lawannya, ia dengan riang gembira melanjutkan perjalanannya. Ini juga semacam takdir, hehe, gumamnya penuh makna. Namun, saat ia menoleh ke belakang, kedua wanita yang tadi duduk di meja lain sudah lenyap tak berbekas. Pelayan mendekat, melaporkan, kedua nona itu baru saja pergi. Tuan Muda Long menghela napas kecewa. Begitu. Ngomong-ngomong, di mana letak gerbang Imperial itu? Wajah pelayan seketika menunjukkan kekhawatiran. Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan pergi? Meskipun hamba telah menyaksikan kehebatan Anda, janganlah lengah. Bahkan sekte-sekte ortodoks yang terhormat pun tak bisa menjamin mereka takkan menggunakan racun atau senjata rahasia. Tuan Muda Long dengan santai membalas, pertama kali aku diracuni adalah saat berusia 3 tahun, oleh pamanku sendiri. Pelayan itu, yang jelas tak percaya, menggelengkan kepalanya berulang kali. Tuan Muda, Anda terlalu sering bercanda. Tuan Muda Long tersenyum geli. Benar sekali, siapa yang akan percaya jika aku menceritakan kisah itu? Malah menyelimuti hutan di luar kota. Serius, apakah aku sebosan ini sampai-sampai tidak tidur di tengah malam, malah pergi menemui orang-orang remeh itu? Aku benar-benar terlalu banyak waktu luang, gumamnya lagi. Saat melangkah, ia tiba-tiba merasakan kehadiran tak biasa dan sontak berhenti di tempatnya. Di hadapannya, beberapa lentera telah muncul, menerangi kegelapan. Zhao Kongming duduk tenang di depan meja yang dipenuhi anggur, daging, dan sebuah sitar. Tuan Muda Long berkedip, dan dalam sekejap, ia sudah berdiri di hadapan Zhao Kongming. Meskipun aku belum menjelajahi seluruh dunia, di bawah langit ini, tak ada yang lebih gigih darimu, komentarnya. Kongming tersenyum tipis seraya menuangkan anggur. Masih ada 1 jam sebelum waktu janjimu tiba. Mau minum bersama? Tuan Muda Long menghela napas panjang, jelas sekali ia merasa jengkel. Apa kau tidak lelah? Kau terus mengikutiku seperti ini, muncul dan menghilang sesukamu, selama lebih dari 4 bulan sekarang. Setelah berkata demikian, ia mengangkat cangkirnya dan meneguknya habis dalam sekali teguk. Kemudian ia membantingnya ke meja, membentak, sudah berkali-kali kukatakan. Aku tak punya ketertarikan sama sekali pada dendam atau perselisihan keluargamu. Kongming tetap tenang, tersenyum tipis. Jika Anda ingin mengumpulkan kekuatan, hamba akan menjadi ahli strategi Anda. Jika Anda mengarungi dunia persilatan sendirian, hamba akan menjadi bayangan yang selalu menyertai Anda. Tuan Muda Long menghela napas, terima kasih, kau memang bisa diandalkan. Tapi jika aku harus berhadapan dengan ahli nomor 1 kultus iblis, Kaisar Iblis Darah Merah, Luo Hodon, sementara kau hanya menguasai ilmu meringankan tubuh tanpa satupun teknik menyerang, bagaimana kau bisa membantuku dalam pertempuran? Kongming dengan tenang membalas, meskipun hamba tak menguasai jurus kungfu kelas 3 sekalipun, hamba bisa membantu Anda meraih kendali atas dunia. Tuan Muda Long langsung menolak mentah-mentah. Aku tak tertarik. Bagiku, berlatih seni bela diri hanyalah untuk membela diri, tak pernah terpikir untuk menggunakannya demi hal lain. Kongming melanjutkan, meskipun Anda terlahir sebagai keajaiban seni bela diri, kehebatan Anda hanya terbatas di kota Giok Mabuk. Jika Anda meninggalkan kota Giok Mabuk, berapa lama sebenarnya kungfu Anda dapat melindungi Anda? Hamba tak meminta Anda untuk segera menjawab. Hamba akan bertolak ke wilayah barat selama setahun. Ketika hamba kembali, takkan terlambat bagi Anda untuk memberikan jawaban. Tuan Muda Long membalas, bahkan setahun dari sekarang pun, jawabanku akan tetap. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Kongming telah berubah menjadi embusan angin dan lenyap tak berbekas, bak hantu. Tuan Muda Long mengerutkan kening, menggumamkan kekaguman, ilmu meringankan tubuh ini benar-benar luar biasa, bak hantu dan dewa. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah buku yang tergeletak di meja. Legenda mengatakan, Kaisar Iblis Darah Merah memusnahkan 762 anggota keluarga Zhao demi manual kuno ini. Jika kabar buku ini berada di tanganku menyebar, memikirkan itu, wajahnya seketika berubah masam. Rubah licik sialan itu. Sepertinya aku benar-benar sudah terjebak dalam perangkapnya. Judul buku itu adalah Kitab Langit Kekacauan Matahari Bulan. Tuan Muda Long tak punya pilihan selain menyelipkannya ke balik jubahnya. Menggumam, sepertinya dia sangat mengenalku. Apa dia tidak berpikir aku akan menjual ini kepada Luo Hodon? Ia pun melanjutkan perjalanannya. Setelah Tuan Muda Long pergi jauh, Kongming sekali lagi menampakkan diri di meja perjamuan. Aku tahu kemampuanmu dalam mengumpulkan harta tak kalah luar biasanya dari caramu menghamburkan uang. Gumam Kongming pada dirinya sendiri. Lagi pula, kau pasti takkan membiarkan Kitab Langit Kekacauan Matahari Bulan jatuh ke tangan Luo Hodon, membiarkan dunia persilatan terjerumus ke dalam badai berdarah. Meski sikapmu bebas dan tak terikat, sifat dasarmu adalah kebaikan. Namun,
Kebaikan hati itu pula lah yang justru akan menyeretmu dan kota giok mabuk menuju kehancuran. Di sisi lain, Tuan Muda Long masih bergerak secepat kilat, seolah kesurupan. Bahkan auman serigala pun bisa merasakan kekuatan internal. Sepertinya desas-desus itu tak keliru, pikirnya. Dalam benaknya, ia teringat peringatan sang pelayan. Wilayah gerbang imperial, dengan medan pegunungannya yang berbahaya, bukan hanya menjadi sarang para pembuat onar dunia persilatan, tapi juga tempat bersembunyi banyak ahli pertapa misterius dan makhluk spiritual berusia ratusan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa lama melakukan perjalanan, Tuan Muda Long akhirnya tiba di tujuannya. Di hadapannya terhampar medan pertempuran berlumuran darah, dipenuhi mayat-mayat. Ia mengamati jasad-jasad itu, merenung dalam hati. Murid-murid pendekar pedang suci. Apakah mereka disergai hak lain setelah aku membongkar lokasiku? Luka-lukanya terlihat seperti gigitan binatang buas, jelas disebabkan oleh senjata sejenis cakar gigi serigala penampilan sehalus itu. Namun menggunakan senjata sane ini, pikirnya heran. Belum sempat ia menyelesaikan gumamannya, seorang wanita muda muncul dari balik semak belukar, berkata, "Aku bukan pelakunya." Tuan Muda Long perlahan bangkit berdiri. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di belakang wanita itu. "Jadi, Nona muda, kemunculanmu di sini hanyalah sebuah kebetulan?" Tanyanya dingin. Wanita muda itu menjelaskan, "Tentu saja bukan kebetulan. Aku sempat pergi sebentar di siang hari, dan ketika kembali, kudengar Tuan Muda akan terlibat pertempuran sengit dengan mereka di gerbang imperial. Jadi, aku sengaja datang untuk membantu. Bagaimanapun juga, aku merasa ikut bertanggung jawab atas masalah ini." Pemuda itu mengoreksinya, "Bukan Tuan Muda saja, aku Long Tianxiang, yang belakangan ini dikenal sebagai dewa kekayaan, Tuan Muda Long." Wanita muda itu lantas tersadar, "Jadi Anda adalah Tuan Muda Long." "Hamba adalah Shangguan Jingjing, si Lang Jianghu, yang juga dikenal sebagai iblis penyihir roh," jawab Jingjing memperkenalkan diri. Tianxiang kembali bertanya, "Jadi, Nona muda, menurutmu siapa yang telah menghabisi mereka?" Wajah Jingjing seketika berubah muram mendengar pertanyaan itu. Dalam benaknya, ia teringat kembali kejadian saat pertama kali tiba di tempat ini. "Oh, begitu. Para pengecut licik itu memang membawa bala bantuan," pikirnya. Di saat yang sama, kedua pemuda yang sebelumnya dihajar itu kini berteriak penuh amarah, "Pencuri kecil itu takkan pernah bisa dimaafkan. Beraninya dia menyergap kami saat kami mabuk. Aku harus menghajarnya sampai dia berlutut memohon ampun." Teriak mereka. Tepat saat itu, seseorang lain mendekat dan bertanya, "Bagaimana jika dia tidak datang?" Kedua pemuda itu menunjukkan ekspresi garang. "Apalagi? Kita akan menghunus pedang di mana-mana. Dia pengecut, setelah menyergap kami, dia tak berani menghadapi kami dalam duel. Kita akan membuatnya tak bisa mengangkat kepala seumur hidupnya di wilayah ini. Dunia persilatan punya aturannya. Jadi kami punya alasan untuk menangkap orang tua dan gadis yang bersekongkol dengannya itu, lalu memberi mereka pelajaran setimpal." Ujar mereka penuh dendam. Sisa kerumunan bersorak setuju, "Beri mereka pelajaran. Jangan lupa aja kami. Mengajari gadis-gadis nakal adalah keahlian kami." Tersembunyi di balik semak, Jingjing semakin meradang mendengar celotehan mereka. Omong kosong apa ini, pikirnya geram. Tepat saat itu, ia merasakan kehadiran seorang ahli yang kuat. Seorang pria tua melangkah mendekati kelompok itu dan berkata, "Kalian anak-anak muda ini, bukannya berlatih kultivasi untuk meningkatkan kekuatan internal, malah berani-beraninya datang untuk mencuri elisir inti spiritual. Apa kalian menganggap orang tua ini bodoh?" Kerumunan itu, yang terkejut setengah mati, buru-buru mundur, memperlebar jarak. "Siapa kau?" teriak mereka. Pria tua itu tak menjawab, melainkan menghunus senjata cakar gigi serigala miliknya. Melihat senjata itu, kerumunan itu seketika mengenali dirinya sebagai sang iblis darah serigala langit yang sangat perkasa. Namun, hanya dengan lambaian tangan lembutnya, ia membuat seluruh kerumunan itu berlumuran darah, tumbang tak berdaya. "Harga yang harus kalian bayar adalah nyawa kalian." Desisnya kejam. Setelah mendengarkan penuturan Jingjing, Tianxiang akhirnya mengerti. Jadi, mereka disangka datang mencuri elisir inti spiritual dan dibantai oleh seorang ahli pertapa yang telah bersembunyi selama 50 tahun. Para penyalahguna seni bela diri ini akhirnya menemui ajal di tangan sesama praktisi. Jingjing melanjutkan, "Meskipun ini bukan akhir yang baik, setidaknya ini cukup untuk membuktikan tindakan Anda adalah benar, Tuan Muda. Mohon cepat turun gunung." "Wih, ternyata bukan cuma iblis darah serigala langit doang yang ngincar elisir inti spiritual di gunung ini." Tianxiang melirik Jingjing, bingung. "Perbuatan benar. Maksudmu?" Jingjing balas, "Tuan Muda kan tahu ini jebakan, tapi tetap datang tepat waktu. Pasti buat kasih pelajaran ke orang-orang tak tahu malu itu dan benerin tatanan dunia persilatan, kan?" Tianxiang nyengir santai, "Aku cuma mau nagih utang. Mereka kabur tanpa bayar, jadi terpaksa aku duluan yang nombokin penginapan." Jingjing langsung syok. Melihat status Tuan Muda, kok kayaknya nggak mungkin banget ya, mempertaruhkan nyawa cuma buat recehan doang. Tianxiang menjentikan jari, tersenyum. "Walau aku boros, tapi pantang banget buang uang sepeser pun." Jingjing berusaha membujuk, "Tuan Muda nggak dengerin aku ya, mereka itu disangka mau nyuri elisir inti spiritual. Makanya jadi begini. Lagi pula, makhluk spiritual itu loh, serigala liar berumur 1000 tahun. Para master bela diri aja nggak sanggup naklukinnya. Badannya gede banget kayak rumah, bisa terbang, dan bisa nyemburin api lagi." Mendengar itu, Tianxiang tiba-tiba ngakak. "Anjing liar yang agak gede dikit aja nggak bisa kalian atasi, malah bikin rumor ngaco begini. Yah,
Karena nggak bisa nagih uang makan, mending aku lihat langsung aja anjing liar segede rumah itu. Jingjing panik, Tuan Muda. Kan udah lihat nasib murid-murid pendekar pedang suci, masih mau ke sana. Tianxiang, dengan cuek, bertanya, kamu tahu di mana anjing liar itu? Jingjing ragu, aku tahu sih, tapi Tuan Muda nggak dengerin omonganku tadi ya. Adegan berpindah. Di sebuah gunung, seekor serigala putih ternyata lagi berdiam diri di dalamnya. Melihatnya keluar, kerumunan di luar langsung heboh. Itu serigala putihnya. Semuanya, serbu dan tangkap. Serigala putih itu langsung dikepung habis-habisan oleh kerumunan. Tapi sedetik kemudian, semuanya langsung mental terlempar. Di puncak gunung, seseorang tengah mengamati kejadian itu. Itu Long Tianxiang. Dia mengerutkan kening, mengamati, dan berseru. Jadi, yang mereka inginkan itu bukan elisir inti spiritual, tapi batu darah yang ditelan serigala itu. Jingjing bingung, batu darah. Apa itu? Tianxiang menjelaskan, kalau ditelan, itu bakal mengubah tubuh jadi tubuh surya, terus-menerus menguatkan tenaga dalam. Ini bisa dibilang salah satu artefak dewa ciptaan alam. Wajar kalau bikin orang pada ngiler. Kita harus rebut sebelum para ahli kayak iblis darah serigala langit ikut campur. Melihat Tianxiang melompat turun, Jingjing kaget. Tuan Muda mau kemana? Tianxiang dengan santai menjawab, aku mau berburu. Dia lalu mempercepat langkahnya dan melesat turun. Di bawah, baik manusia maupun binatang sudah menyadari kedatangannya. Dengan cepat, dia menggunakan jurus kilat untuk meluncur ke tengah-tengah arena. Dia lalu menyatakan dengan sangat berani, batu darah serigala putih ini adalah milikku. Kedua belah pihak bingung dengan kemunculan dan ucapannya. Bocah tengil itu ngomongnya sombong banget, meski elisir dalam punya sifat yang bertentangan, tapi kematian tidak membedakan mana yang duluan dan mana yang terakhir. Tianxiang, tanpa peduli, melempar semacam kantong di depan serigala putih itu. Begitu melihat itu, serigala itu langsung putar balik dan lari masuk ke sarangnya. Tianxiang tersenyum, dalam hati berpikir, benar saja, serigala juga termasuk keluarga anjing. Bubuk pemikat anjing ini masih mempan ternyata. Kerumunan jadi panik. Serigala putihnya mau masuk sarang lagi. Sialan. Kita udah susah payah mancing dia keluar. Ayo bunuh bajingan pengganggu itu dulu, baru kita urus serigalanya. Di puncak gunung, Jingjing mengamati, diam-diam ngeri. Ya ampun, Tuan Muda lo mikir apa sih sekalipun punya ilmu bela diri luar biasa. Menghadapi orang sebanyak ini sendirian pasti susah banget. Di bawah, Tianxiang mengeluarkan bom api dan melemparnya ke arah kerumunan. Begitu melihat bom api, kerumunan langsung panik dan buyar. Tapi setelah beberapa saat, bom api itu tidak meledak, malah cuma meletup-letup lalu padam. Seluruh kelompok bingung, cuma meletup doang senjata api udah nggak ada di dunia persilatan hampir 10 tahun. Kok bisa muncul di sini dan mana bocah itu? Tepat saat itu, seseorang menunjuk gua dan berteriak kencang, ke sana. Dia mau masuk sarang serigala putih. Semua orang bergegas maju untuk menghentikannya. Tapi sebelum mereka bisa mengejar, pintu gua sudah tertutup oleh reruntuhan batu dan tanah. Melihat ini, kerumunan itu murka. Orang bodoh ini berani-beraninya nutuin tuh gua dan cari mati. Tapi kalau kita serang dan lemahkan serigala putih itu, bukannya dia malah bakal nyolong hadiah kita. Kerumunan itu lalu mengumpat dan memukuli bebatuan dengan ganas. Di dalam, Tianxiang diam-diam berpikir, pintu gua butuh waktu buat dihancurin. Sampai saat itu, aku udah tamat. Melihat itu, dia melambaikan tangan dan melempar sesuatu. Benda itu langsung berpendar terang. Di saat yang sama, serigala putih itu menerkam ke arahnya. Tianxiang, tanpa rasa takut, langsung menusukkan tangannya ke mulut serigala. Dia lalu melemparnya jauh-jauh. Serigala putih itu masih gak nyerah, menggigit erat lengannya. Tianxiang bersimpati, mungkin kamu gak lapar ya? Kelihatannya kamu marah banget, karena menelan batu darah itu, kamu jadi sasaran serangan. Sama seperti aku, terlahir dengan sendok perak di mulut, aku juga menderita siksaan. Kata-katanya memang menenangkan serigala putih itu, dan ia melepaskan lengannya. Dia terus membelainya, bersimpati, kamu bisa membaca pikiranku, kamu memang makhluk spiritual. Dalam hatinya, dia bergumam, meskipun makhluk spiritual, binatang liar yang menelan batu darah pasti menderita rasa sakit yang luar biasa. Batu darah ini tumbuh di bunga, berpindah dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Ini adalah obat spiritual yang telah melewati reinkarnasi tak terhitung dan usia yang panjang. Tubuh yang punya batu darah akan berubah jadi tubuh surya, menyerap energi spiritual alami dari segala arah dan mengubahnya jadi tenaga dalam. Tapi juga karena batu darah ini, energi yang di dalam tubuh akan melonjak. Kalau tidak melatih metode kultivasi internal yang bisa mengendalikannya, pasti akan menderita seperti terbakar api ganas, apalagi binatang liar seperti ini. Walaupun gak dipukuli sampai mati sama mereka yang pengen rebut elisir internal, hidup dengan batu darah di tubuh itu sakit banget. Padahal batu darah nggak bisa ditarik paksa. Tapi yang bikin dia kaget, serigala putih itu malah muntahin batu darahnya secara sukarela. Di saat yang sama, gerbang batu di luar sudah berhasil dibobol. Sepertinya mereka mau berhasil. Dia nggak ragu-ragu, sekali lagi mengangkat palunya dan menghantam gerbang batu itu dengan pukulan kuat lainnya. Di saat bersamaan, Tianxiang muncul dari dalam, memegang batu darah. Tuan Muda Long udah mengalahkan serigala putih dan ngambil batu darahnya, jadi kalian semua boleh mundur. Kerumunan itu semua terkejut, itu batu darah serigala putih. Dia dapat batu darahnya. Tianxiang menelan batu darah itu tepat di depan mata mereka. Keringat langsung membanjiri wajahnya, seolah dia menelan bola api. Kerumunan yang marah itu serempak maju. Batu darahnya nggak bisa langsung diserap. Potong dia, kita bisa ambil lagi. Saudara-saudara,
serbu dan rebut batu darahnya. Tian Xiang berdiri di sana, diam-diam berpikir, pengemis dari sekte pengemis saja cuma makan sisaan orang lain, dan mereka nggak akan pernah nyuri sesuatu yang udah ditelan orang. Dia lalu secara proaktif melancarkan serangan balasan. Dia menyerbu ke kiri dan kanan menembus kepungan tanpa menunjukkan kelemahan sedikit pun. Merasakan kekuatannya membuat kerumunan makin tegang. Di sisi ini, wajah Tian Xiang dipenuhi urat-urat yang menonjol. Kedua belah pihak sementara waktu menemui jalan buntu, tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Tian Xiang berdiri di sana, terengah-engah, diam-diam berpikir, sialan, mungkin aku nggak seharusnya menelan batu darah itu. Tepat saat itu, sesosok besar muncul di belakangnya. Bocah tengik, beraninya kamu mencuri batu darahku. Dalam benak Tian Xiang, ia teringat kenangan masa kecil. Ini adalah pengasuh yang membesarkannya, dan ini adalah pengawal-pengawalnya. Kalau kamu patuh ikut kami, setidaknya kamu bisa mempertahankan nyawamu. Dan iblis serigala langit di belakangnya adalah sosok yang tinggi dan mengintimidasi. Dia menoleh dan melirik lawannya, aku paling benci orang yang nempel di punggungku. Bagaikan tumbuh sayap dan terbang. Ombak bergelombang 1000 lapis, segel kaisar, bentuk ketiga. Ombak merah langit berbulu. Satu serangan ini memaksa lawannya mundur ke belakang. Tian Xiang tidak berhenti, terus menyerbu maju dan menyerang. Dia terus-menerus melancarkan serangan telapak tangan ke lawannya, dengan tambahan kekuatan tinjunya yang sekeras baja. Tinju kebenaran, bagaikan senjata membara, melonjak dengan ki yang ganas. Satu pukulan menghantam, tanah bergetar, dan asap serta debu memenuhi udara. Tidak berhenti sampai di situ, dia terus menunjukkan seni kumpul besi Vajra, bentuk ke-6. Palu api, wajahnya tegang, dan dia diam-diam berpikir, walaupun aku baru saja menelan batu darah, energi vitalitasku agak kacau. Tapi nggak ada satupun gerakan yang mengenai titik vital. Lawan Tian Xiang lalu mengulurkan tangan dan mengeluarkan senjata. Mencuri barangku pada akhirnya cuma buat debu di bajuku. Masalah ini sama sekali nggak bisa dimaafin. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan tangannya dan melancarkan pukulan. Tian Xiang berdiri di sana, menggunakan segenap kekuatannya untuk menahannya. Meski begitu, dia tetap terdorong mundur oleh efek kejutnya, meluncur jauh di tanah. Di saat yang sama, beberapa bercak darah terciprat ke tubuhnya. Dia menghela napas tegang, diam-diam berpikir, sialan, sekalipun aku mau kabur, jalan mundurnya dihalangi. Dan yang paling bikin bingung adalah, kenapa iblis darah serigala langit ini, yang ngotot mau nangkap serigala putih, baru muncul sekarang. Luka-luka di tubuhnya bukan gara-gara aku. Jelas dia buru-buru ke sini setelah pertarungan berdarah dengan orang lain. Dengan kata lain, masih ada ahli di gunung ini yang sanggup melawan iblis darah serigala langit. Singkatnya, aku harus segera kabur dari tempat ini. Di puncak gunung, Jingjing khawatir banget, aku udah bilang jangan pergi. Sepertinya aku harus turun dan bantu. Tepat saat itu, sebuah tangan menepuk bahunya, menghentikannya. Jingjing noleh, dan jereng-jereng. Ternyata kakeknya sendiri. Sang kakek kasih wejangan, gak usah buru-buru turun, percuma aja. Jingjing langsung nanya, loh, kakek aja yang bantu tuan muda, kan bisa. Si kakek malah ngehela napas, sayangnya, kakek belum bisa nunjukin diri ke dunia persilatan. Nak, kita tunggu aja deh. Semangat anak muda itu kan belum padam. Matanya menyipit, mikir keras. Lagian, siapa sih sebenarnya anak ini? Kok bisa punya harta benda yang cuma dimiliki sesepuh sekte pengemis, plus senjata api segala. Sementara di bawah, Long Tianxiang masih aja digempur habis-habisan sama iblis darah serigala langit. Penonton di sekitar mulai bisik-bisik panik. Gimana nih? Kita nyerah aja sama elisir inti serigala putih. Nyerah. Maju sekarang sama aja bunuh diri. Sabar, guys, siapa tahu masih ada kesempatan. Gila, kekuatan inti spiritualnya beneran gak main-main. Bisa ngimbangin iblis darah serigala langit selama ini. Nelayan inti spiritual tanpa persiapan matang. Jangan kaget kalau langsung mati mendadak. Deh, apalagi penyimpangan ki. Di satu sisi, Long Tianxiang makin keteteran, nggak kuat lagi. Bahkan ilmu Kanli Divine Art-nya pun nggak sanggup nahan energi spiritual batu darah itu. Di benaknya, muncul lagi wejangan sang ayah dari masa kecil. Sejak zaman bahula, takdir raja ditentukan langit, tapi takdir dewa itu diukir sendiri. Kamu harus tahu cara pakai satu bagian dirimu buat dapat dua bagian dari musuhmu. Itu baru awal jadi dewa kekayaan. Ingat baik-baik, teringat wejangan ini, sebuah ide gila melintas di benaknya. Kalau aku pakai Chaotic Heaven Sun Moon manual yang dikasih Kong Ming sebagai umpan, pasti mereka bakal bantu aku. Tapi, cuma buat nyelamatin diri, harus banget bikin pertumpahan darah. Ah, udahlah. Yang penting hidup dulu. Mikir gitu, dia langsung ngeluarin sesuatu dan ngangkatnya tinggi-tinggi. Penonton di bawah langsung melongo, bingung. Long Tianxiang ngelirik kerumunan dan nyaut, daripada pulang tangan kosong, mending kerja sama-sama aku, kan? Penonton langsung mangap gak percaya. Gila. Ini uang kertas 1000 liang dari agen pengawal kuda naga. Kalau dibagi rata aja, bisa buat hidup foya-foya 10 tahun. Tapi, ada satu orang yang teriak ngamuk, emangnya dunia persilatan ini kamu anggap apa kami gak gampang disogok uang? Dengar gitu, Long Tianxiang cuma bisa ngehela napas, pasrah. Cuma demi nambah tenaga dalam, kalian ngepung anjing liar, tapi sok-sokan suci. Apalagi nih, ada pendekar pakai seragam tentara kekaisaran segala. Nah, pas gitu, dia ngangkat segepok uang kertas. Lagian, siapa bilang kalian harus bagi-bagi? Satu orang, satu. Melihat dia dengan cueknya ngelempar uang kertas kayak sampah, kerumunan langsung mangap lagi. Uang sebanyak itu bisa buat bangun sekte, loh.
Lagian, inti spiritual itu susah banget didapetin. Mending ambil duit ini, foya-foya di rumah bordil, terus pelan-pelan kumpulin kekuatan. Ini sih rezeki nomplok. Long Tianxiang di sisi lain cuma mikir serius, aku bakal pakai uang di tangan ini buat beli keserakahan kalian. Sementara itu, iblis darah serigala langit udah bergerak lagi, tapi kerumunan. Mereka masih sibuk rebutan uang kertas. Long Tianxiang barengan bertahan sama mundur, terus dia loncat. Di belakangnya, berkat formasi yang buyar gara-gara uang kertas, dia dengan gampangnya mendarat di tengah kerumunan. Manfaatin orang-orang yang dibutakan keserakahan buat kabur. Gampang banget, bro, biarpun energi vital lagi kacau. Ini skill yang udah aku latih dari kecil, bahkan sebelum aku punya ilmu bela diri. Di sisi lain, iblis darah serigala langit mukanya udah serem banget sambil geram. Kamu pikir bisa nipu orang tua ini pakai trik murahan begitu? Long Tianxiang si cuek aja, langsung putar balik dan kabur. Tapi, gak lama kemudian, punggungnya kena hantam lagi sama si iblis. Badannya langsung melayang kayak layangan putus, menghantam pohon gede. Dia terkapar kesakitan, ngorok-ngorok, gak bisa bangun untuk sementara waktu. Iblis darah serigala langit pelan-pelan jalan mendekat, mukanya penuh kepuasan. Gak usah repot-repot bangun. Toh kamu bakal dihajar lagi. Biarpun aku hancurin tengkorakmu, itu gak bakal ngaruh sama pengambilan inti spiritualku. Nah, pas banget. Tiba-tiba ada gerakan aneh, darah seger muncrat kayak hujan, nyiprat ke mukanya. Sementara di dalam gua, si serigala putih masih tiduran anteng. Tapi tiba-tiba ada yang bikin dia kaget, langsung berdiri. Mau keluar ngecek, tapi inget omongan Long Tianxiang tadi, jadi diam lagi. Soalnya, sebelum pergi, Long Tianxiang udah bilang, kalau sampai nyebar berita kamu kehilangan batu darah, pasti banyak banget orang yang dateng buat nyari kejayaan bunuh serigala putih. Ini semua gara-gara aku sekarat dan kamu udah hidup lama. Jadi banyak banget masalah kayak gini. Aku bakal pergi ambil balik. Kamu diam aja di sini, ya. Dan akhirnya, si serigala putih nurut lagi, tiduran sambil nunggu. Sementara itu, Long Tianxiang terkapar nggak bergerak di tanah. Iblis darah serigala langit ngedengus dingin. Kenapa sih kamu serakah banget sama barang milik orang tua ini? Tapi, pas banget, dia ngerasain sesuatu yang aneh. Dia noleh ke bulan sabit di langit, bingung. Munculnya serigala putih itu harusnya pas bulan purnama, kan? Saat itu juga, mukanya langsung berubah jadi seringai yang gak enak banget dilihat. Dia meraung marah, kayak orang kesetanan. Langit pun, gara-gara ini, langsung retak-retak di mana-mana. Ketika tirai langit hancur, bulan purnama yang sesungguhnya akhirnya nongol. Dia ngertakin gigi saking kesalnya, karena ternyata yang baru aja dia bunuh itu cuma babi hutan. Berani-beraninya kamu pakai formasi buat nipu aku. Penghinaan hari ini, gak bakal aku lupa. Biarpun kamu ngumpet sampai ujung dunia, bakal aku seret keluar dan hancurin tulang belulangmu. Di sisi lain, sesosok tubuh bergerak kayak angin di tengah hutan. Duh, formasi sementara ini kayaknya udah ketahuan. Bener banget, mending aku cari tempat ngumpet dulu. Pas banget, dia ngelihat sebuah gua. Tanpa pikir panjang, dia langsung gendong Long Tianxiang masuk. Untung aja, gara-gara kejadian tadi pagi, aku jadi datang ngecek. Kok bisa jadi begini sih? Batu darah itu kan racun ampuh, terbentuk alami ratusan tahun, nyerap esensi langit dan bumi. Biarpun khasiatnya udah berkurang, tetap aja butuh minimal 3 bulan pemurnian baru bisa diserap. Tapi dia malah nelennya sembarangan, jangan-jangan dia juga cuma orang biasa yang kegilaan nambah tenaga dalam. Long Tianxiang, saat itu, juga nunjukin gelagat aneh, batuk-batuk terus-terusan. Tang Di ngomong ke dia, kalau polaritas yin dan yang di batu darah ini nyebar ke seluruh tubuhmu, aku takut kamu gak bakal selamat sampai besok pagi. Karena Tuan Muda udah nolong aku tadi, ini aja yang bisa aku bales. Long Tianxiang duduk merosot, kenangan lama langsung muncul di otaknya. Baru 10 tahun, tapi skill ngumpetnya udah kayak master bela diri. Pantesan aja, master bela diri yang dipekerjakan ayahmu gak ada yang bisa nemuin jejakmu. Sekarang aku ngerti. Long Tianxiang langsung cabut dari tempatnya dan lari ngacir. Dia ngumpet lagi, terus ngilang di dalam ruangan. Tapi kali ini, dia tetap aja ketahuan sama lawan. Aku dengar kamu sering diculik sama dipenjara sama orang-orang yang dibutakan keserakahan. Jangan-jangan skill kaburmu itu otodidak. Ya, Long Tianxiang ngehela napas, aku gak pernah pengen belajar bela diri. Gak dengar apa? Di atas segala ciptaan, ada juga penguasa kota. Ayahku itu penguasa kota Drunken Jade City. Ngapain juga aku belajar bela diri? Aku udah ketemu banyak banget orang yang pakai kekerasan buat merampas. Aku gak mau jadi kayak mereka. Si pria parubaya ngulurin tangan, terus nangkap tangannya, katanya gak mau latihan bela diri. Tapi kok udah pakai banyak banget ramuan obat buat nambah tenaga dalam. Coba kulihat. Ginseng 10.000 tahun, kayaknya ada juga rumput daun abadi 9 cabang, buah 1000 tahun roh ungu, sama cairan segel es 10.000. Long Tianxiang langsung narik tangannya paksa. Soalnya, aku dengar kalau pakai itu bisa nyegah penyakit ringan kayak sakit kepala sama demam, makanya aku cuma pakai dikit aja. Si pria parubaya senyum, ramuan obat kayak gini aja udah susah banget dicari. Tapi nelennya itu sakitnya minta ampun. Kamu bisa nelen sebanyak itu dan masih berdiri tegak tanpa luka. Ini benar-benar mukjizat. Dengar gitu, Long Tianxiang langsung mikir keras. Dalam hati, dia bergumam, itu sih karena warisan dan kekayaan Drunken Jade City. 22 kali itu jumlah kerabat di kota yang racunin aku. 34 orang di Menshan itu meninggal sia-sia gara-gara aku. Demi bertahan hidup, dan supaya nggak ada lagi orang yang mati gara-gara aku, makanya aku telan semua itu. Padahal, orang kaya itu harusnya makan tonik yang ampuh kayak gitu. Kayaknya kamu nggak ngerti deh. Si pria parubaya lanjut lagi, tapi mau gimana lagi? Buat nambah tenaga dalam, yin sama yang dalam tubuh harus seimbang.
Semua yang kamu pakai itu kan zat yang nambah kiang. Kalau kamu nggak belajar metode kultivasi internal, tubuhmu pasti nggak bakal kuat lama. Long Tianxiang kaget dalam hati. Soalnya racun-racun itu kebanyakan bersifat yin, jadi buat nambah daya tahan, aku kira cuma perlu pakai obat spiritual sama elisir inti yang bersifat yang. Si pria parubaya nenangin dia, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku bakal ajarin kamu cara ngontrol Qiang Mu. Long Tianxiang bales, khawatir. Ngapain khawatir? Gak usah repot-repot. Kalau Qiang di tubuhku kebanyakan, aku tinggal makan obat spiritual yang bersifat yin lagi. Bereskan. Si pria parubaya ngulurin tangan, terus ngelus kepalanya. Ilmu bela diri yang aku ajarin ini, biarpun gak bikin kamu jadi penguasa dunia, tapi buat ngilangin ancaman dari dunia persilatan itu gampang banget. Long Tianxiang beneran terpengaruh sama omongan dia. Dari 10 master yang ayahku cari buat aku, 9 diantaranya aja nggak bisa nemuin jejakku. Tapi yang ngajarin aku bela diri ini, dia salah satunya, dia adalah Pak Tua Gong. Adegan balik lagi ke masa kini. Tang Di mau pergi, tiba-tiba dia berhenti, kaget. Dia noleh ke Long Tianxiang dengan tatapan ngeri. Jangan-jangan, dari tubuhnya, ki sejati yang cemerlang terus-terusan memancar keluar. Bersamaan dengan itu, badannya pelan-pelan jadi kurus kering. Pakaian di tubuhnya meleleh terbakar panas, menampakkan kerangka emasnya yang menakjubkan. Sang biarawati diam-diam menganalisis, kondisi tubuh yang mengering seperti mumi akibat sumsum terkuras habis ini, hanya bisa terjadi kalau kultivasi yang Qi udah mencapai level master. Atau, dia memang mengonsumsi elisir inti yang sesuai. Dia perlahan mendekati Tianxiang. Ini adalah proses rekonstruksi fondasi, atau lebih tepatnya, transformasi menjadi solar body. Kalau sebelumnya dia sudah mengonsumsi obat spiritual yang bisa melawan energi api dari garis darahnya, mungkin saja ini terjadi. Tapi untuk mendapatkan begitu banyak obat spiritual, bahkan ketua aliansi bela diri pun akan kesulitan bukan main. Saat merenung, dia terkejut lagi dan langsung menoleh. Di luar, langkah kaki yang tergesa-gesa terus bergema tanpa henti. Sang biarawati diam-diam berpikir, ada 3 orang mendekat. Mereka yang bergegas ke arah ini pasti mengincar batu darah. Dari langkah kaki dan suara pendaratan mereka, semuanya adalah master. Kalau sampai terganggu sekarang, orang ini bisa langsung menyimpangki. Kalau begitu, aku cuma bisa memberinya sedikit waktu lagi. Semoga dia bisa bangun sendiri. Berpikir begitu, dia dengan tegas meninggalkan gua dan lari. Di dalam, Tianxiang masih tenggelam dalam kultivasinya. Di dalam kesadarannya, dia tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Di hadapannya, ada pemandangan gelap dan suram. Bingung, dia tidak tahu ini di mana. Mengingat kejadian sebelumnya, aku ingat kabur demi menghindari si gila itu. Mungkinkah ini ilusi? Saat itu juga, dia merasakan sesuatu di belakangnya dan menoleh. Di puncak gunung di belakangnya, ada sesosok makhluk. Lawannya sangat mirip dengan Raja Keratampan, yang sangat mengejutkan Tianxiang. Siapa kamu? Lawannya mengedipkan mata dan langsung muncul di depannya. Tianxiang tertegun sejenak. Apa aku mundur karena takut? Lawannya mengacungkan tongkat ke arahnya dan berkata, kamu siapa lagi kalau bukan dirimu sendiri? Aku adalah batu darah di dantianmu. Tianxiang semakin terkejut mendengarnya. Apa? Kamu batu darah yang aku telan. Aku belum pernah dengar inti dalam punya kesadaran. Kera itu menjelaskan, ikan yang hidup ribuan tahun bisa berubah jadi naga, jadi apa yang mustahil dengan aku yang hidup ribuan tahun, telah mengalami banyak sekali objek spiritual dan tubuh manusia, dan masih hidup sampai sekarang. Tianxiang diam-diam menilai penampilannya. Rambut emas. Kera itu, mengetahui pikirannya, menjelaskan, itu adalah wujud seorang master yang pernah aku layani sejak lama. Tianxiang menyadari, master sebelumnya. Jadi, apakah ini upacara penyambutan master baru? Kera itu dengan datar melambaikan tangannya. Tidak, kamu tidak pantas. Tidak sejak lahir. Tianxiang menghela napas kesal. Mungkin kamu tidak tahu siapa aku. Aku adalah Tuan Muda Long. Aku lahir dengan sendok perak di mulut dan selalu menjadi master bagi orang lain. Kera itu melanjutkan, selama ribuan tahun, objek spiritual dan buah-buahan itu adalah wadahku. Manusia yang merebutku akan menjadi masterku. Kalau kamu membunuh mereka yang ingin merebutku, menghancurkan wadahnya untuk mendapatkanku, maka tentu saja kamu pantas menjadi masterku. Tapi kamu hanya menunjukkan rasa kasihan dan belas kasih pada wadahku. Saat berbicara, dia mengangkat tangannya. 4 anggota tubuh Tianxiang langsung dibelenggu olehnya. Aku akan memenjarakan jiwamu yang lemah di sini. Lalu, tubuhmu ini bakal aku pakai buat keliling dunia, bahkan mampir ke rumah bordil. Wajah Tianxiang berkerut saat dia membentak, jangan bicara omong kosong. Kera itu mengepalkan tinjunya dan meraung. Kalau begitu, mari kita lihat apakah ada sesuatu darimu yang bisa dibandingkan dengan aura master-masterku sebelumnya. Tianxiang kemudian dipindahkan ke ruang lain. Dia melihat sekeliling dengan bingung pada senjata yang berserakan di mana-mana. Sekarang ini tempat apa? Saat itu juga, seseorang berkuda mendekat dari belakang. Dilihat dari penampilannya, itu bisa jadi Lubu. Serangan tombak yang kuat langsung mengarah ke kepala Tianxiang. Dia buru-buru mengangkat tangan untuk menangkisnya. Pada saat yang sama, dia melompat tinggi ke udara. Dia terkena serangan rendah Lubu dan terlempar tinggi ke langit. Pria muda itu sekarang bermandikan keringat, tubuhnya sedikit gemetar. Tapi itu belum berakhir. Seseorang muncul lagi di belakangnya. Dia berjalan mendekat dan mengayunkan tongkat bambu ke arahnya. Pria muda itu hanya bisa tanpa daya mengangkat tangan untuk menangkis di depannya. Namun tanpa diduga, orang tua itu tidak benar-benar menyerang, yang membuat Tianxiang sangat curiga. Sangat cepat, tempat dia berdiri tertusuk, membentuk lubang. Dia kemudian jatuh bebas ke bawah. Dia tidak punya cara untuk mendarat dengan aman dan hanya bisa tergeletak tak berdaya.
Darah segar tanpa henti memancar dari mulutnya. Sosok lain muncul di depan dan berjalan ke arahnya. Sebuah tongkat raksasa, sebesar pilar yang menjulang ke langit, menyerang ke arah Tian Xiang. Pada saat ini, dia tidak berdaya dan hanya bisa terbaring diam, menahan serangan itu. Setelah beberapa saat, kera itu berbalik dan menghela napas. Memang, kamu tidak pantas. Saat itu juga, suara Tian Xiang terdengar dari belakangnya, mengejutkannya dan membuatnya berbalik. Tian Xiang kini sudah berdiri dan menghadapinya. Ini belum berakhir. Tinjunya sudah diletakkan di dantian kera itu. Ia tidak bergerak, hanya menatapnya dengan gelap. Meskipun kamu mirip dengan yang itu, kamu berani menyentuhku. Setelah mengatakan itu, ia langsung menyerang. Tian Xiang terkena lagi dan memuntahkan darah segar. Kera itu tidak berhenti, terus mengangkat kedua tangannya. Sebuah serangan seperti turunan surgawi langsung mendarat di tubuh Tian Xiang. Menderita pukulan lain, pemuda itu terbaring di sana, berlumuran darah. Kera itu masih sangat kesal dan mendengus. Kemudian ia mengayunkan kakinya dan menendang Tian Xiang menjauh. Tapi pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi yang membingungkannya. Tian Xiang sebenarnya berpegangan erat pada kakinya, dan dia masih punya niat untuk membalas serangan. Sebuah pukulan kuat mendarat tepat di dada kera itu. Meskipun sangat kuat, itu hanya mendorong kera itu sedikit ke belakang. Tian Xiang mencibir, aku tahu aku bisa menyerangmu, jadi aku tidak akan hanya berdiri di sini dan menerima pukulan. Kera itu melambaikan tangannya dan mencibir. Aku tadinya berniat berbaik hati dan hanya menyegel jiwamu di sini. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Sekarang aku akan menghancurkan jiwamu dan merebut tubuhmu. Setelah mengatakan itu, ia dengan gera menyerang Tian Xiang. Dia tidak diam untuk menerima pukulan tetapi melawan dengan sengit. Beraninya kamu bermimpi merasuki tubuh orang lain. Kera itu meraih dan mencengkeram kakinya. Kemudian ia dengan tegas melemparnya dengan kekuatan. Tian Xiang kini berlumuran darah dan sangat berjuang. Meskipun begitu, dia masih sangat keras kepala. Aku belum pernah dengar kata-kata makan gratis. Lagi pula, tubuh ini tidak dijual. Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi terus-menerus menyerang kera itu. Namun segera setelah itu, dia ditendang lagi olehnya. Tubuhnya sekali lagi terbang seperti layangan putus, menabrak langsung ke tebing. Terjepit di sana, Tian Xiang diam-diam menghela napas dengan emosi. Memang, aku telah merasakan perbedaan kekuatan yang luar biasa. Tapi meskipun begitu, itu tetap tidak bisa menekanku dan mencuri tubuhku. Selama aku terus-menerus melawan, bukankah dia tidak akan bisa merebut tubuhku? Sangat cepat, kera itu menyerang lagi. Tebing itu hancur, dan tubuh Tian Xiang terlempar lagi, berguling menjauh. Dia terbang entah berapa jauh sebelum akhirnya bisa berhenti. Tapi dengan kemauan yang teguh, dia tetap tidak menyerah. Sangat cepat, dia mencoba berdiri lagi. Lengan yang terkilir dipaksa ditarik kembali ke tempatnya. Meskipun rasa sakitnya sangat menyiksa, seolah aku akan pingsan, aku bisa langsung bergerak lagi. Ini menunjukkan bahwa meskipun sakit, lukaku bisa pulih seketika. Aku harus bertahan sebanyak mungkin dan kemudian memikirkan sebuah rencana. Berpikir begitu, dia diam-diam melepaskan bentuk keempat dari segel kaisar penembus batu tetesan air. Sebuah gerakan, satu jari menuju batu langit, segera dilepaskan. Meskipun kera itu menghindari kepalanya, ia tampaknya masih mengalami luka kecil. Tubuhnya kini sedikit goyah. Tapi hanya itu saja, karena segera setelah itu, ia berdiri tegak lagi. Tian Xiang, di sisinya, juga memadatkan gerakannya lagi. Serangan tak terhitung dilepaskan sekali lagi. Kera itu sekali lagi menerima seluruh serangannya. Namun demikian, ia tetap dengan tenang melangkah maju. Ini membuat Tian Xiang dalam hati ketakutan. Segel kaisar yang diajarkan Gong Luosai padaku, dari bentuk keempat dan seterusnya, adalah teknik pembunuhan. Tapi jika seseorang belum mencapai alam kembali ke kesederhanaan, tubuh tidak akan bisa menahannya dan pada dasarnya tidak bisa bertahan. Melihat kera itu semakin dekat, hatinya semakin tegang. Tapi jika tubuhku bisa pulih seketika seperti ini, maka aku pasti akan bisa menggunakannya semaksimal mungkin. Kera di sisi seberang mencibir, memperpanjang waktu tidak berguna. Itu hanya akan menambah penderitaanmu. Jadi menyerahlah saja. Tian Xiang masih sangat teguh. Tidak, mungkin itu karena aku punya terlalu banyak hal yang tidak bisa aku lepaskan dari hidup ini. Kera itu mencibir. Pada akhirnya, kamu hanya akan kehilangan tubuhmu dan gadis kecil yang menjaganya. Tian Xiang terkejut mendengarnya. Seorang gadis. Apa maksudmu? Benar, sebelum aku pingsan, biarawati yang aku temui di penginapan datang berlari. Kera itu melanjutkan, kamu masih bernapas sekarang karena gadis itu sedang mentransfer energi dalamnya kepadamu, itulah sebabnya kamu masih bisa bertahan. Dan dia sedang melawan mereka untuk melindungi tubuhmu. Dengan kultivasinya yang belum pulih, berapa lama lagi dia bisa bertahan? Sekarang, tinggalkan tubuhmu. Dengan begitu, setidaknya kamu bisa menyelamatkan nyawa gadis itu. Ambil keputusanmu cepat, nak. Apakah kamu akan menyerahkan tubuhmu kepadaku? Tubuh Tian Xiang merosot, dan dia tidak bereaksi sejenak. Melihat ini, kera itu terus menggodanya. Sementara kamu ragu-ragu seperti ini, tubuhmu dan nyawa gadis itu semua akan lenyap. Saat itu, ada orang lain yang mendekat dari belakang. Ini keterlaluan. Kera itu terkejut, menoleh. Suara ini. Mungkinkah orang itu segera berjalan mendekat? Bagaimanapun, kita telah berbagi suka dan duka selama bertahun-tahun. Kalaupun kamu tidak memuji penampilanku, setidaknya jangan mengubahku jadi iblis, kan? Wajah kera itu langsung memerah. Tubuhnya kemudian perlahan menyusut. Akhirnya, ia berubah jadi gadis kecil yang cantik. Ia berteriak kegirangan pada orang itu, berlari ke arahnya. Kera sakti agung, Tuan. Tian Xiang berdiri tertegun, wajahnya penuh pertanyaan. Kera sakti agung. Apa yang sebenarnya terjadi? Gadis kecil itu memeluk orang itu, menangis tanpa henti. Kenapa ini terjadi?
Bukankah kamu sudah meninggalkan dunia fana? Apa kamu tahu betapa aku merindukanmu? Orang itu tertawa. Hahaha, tenanglah. Ini hanyalah sisa jiwaku yang masih bersemayam di dunia fana. Gadis kecil itu terisak. Kenapa kamu tidak menunjukkan diri sekalipun sekian lama, dan sekarang baru muncul? Orang itu menoleh menatap Tianxiang. Bagaimana kalau kita memberinya kesempatan untuk menjadi tuanmu? Gadis kecil itu langsung memalingkan muka dengan kesal. Kerasakti, kenapa kamu ikut campur urusan manusia? Orang itu melanjutkan, aku masih punya utang pada anak itu. Gadis kecil itu masih sangat keras kepala. Meskipun itu perkataan Kerasakti, aku tetap. Belum selesai ia bicara, orang itu melanjutkan, menelan batu darah bukanlah hal sulit baginya. Namun kamu terlihat seperti itu langka. Anak itu tidak sepenuhnya tanpa kualifikasi untuk menjadi tuanmu. Gadis kecil itu akhirnya hanya bisa menghela napas. Tapi bukan berarti ia langsung setuju. Ia mengangkat tangannya dan membuat syarat. Baiklah, 3 bulan. Aku memberimu tenggat waktu 3 bulan. Jika dalam 3 bulan ia tidak membuktikan dirinya pantas menjadi tuan, maka meskipun itu permintaan Kerasakti, aku akan mengambil tubuh itu. Orang itu mengangguk. Mengerti? Terima kasih. Tianxiang, di sisi ini, akhirnya angkat bicara. Sungguh tidak sopan aku menyela percakapan kalian. Tapi kenapa kalian memakai tubuhku sebagai bahan tawar-menawar? Orang itu tertawa. Aku melakukan ini untuk membalas budi padamu, jadi jangan terlalu dipikirkan. Tianxiang bingung. Berutang pada orang yang belum pernah ditemui. Aku tidak sebodoh itu. Kerasakti tersenyum, mengenang. Dia adalah teman yang sudah lama berada di sisiku. Orang-orang memanggilnya awan jungkir balikku. Saat aku meninggalkan dunia fana, aku berharap ia bisa hidup bebas. Tapi ia tak bisa melupakanku, tuannya yang telah tiada. Mencari batu darah yang masih menyimpan jejakku, ia mengembara lama, akhirnya menelan batu darah itu dan menjadi inangnya. Mendengar ini, ia berjalan mendekat dan menepuk bahu Tianxiang. Terima kasih sudah menemukannya sebelum energi api batu darah menghabisinya. Aku lebih bersyukur lagi karena kamu mengeluarkan batu darah itu tanpa melukainya. Aku benar-benar sangat berterima kasih. Melihat sosok orang itu menghilang, Tianxiang tak bisa menahan diri untuk tidak terperangah. Ia menunduk, menatap benda di tangannya, merenung. Rambut emas. Di sisi ini, gadis kecil itu berteriak lantang, sampai kapan kamu akan berdiri di sana bengong? Cepat selamatkan tubuhmu dan wanita itu, sebelum aku berubah pikiran. Pergi sana. Dunia persilatan hari ini terbagi 2 faksi. Lurus dan Iblis. Faksi Lurus, berpusat di sekitar 9 sekte, 1 aliansi, dan 5 klan besar, menekankan metode kultivasi konvensional berdasarkan ideologi dan tatanan. Faksi Iblis, terbagi lagi menjadi kultus iblis dan sekte jahat, mengabaikan aturan, hanya mencari manfaat praktis dan kekuatan, menggunakan segala cara, bahkan yang melanggar moralitas, tanpa ragu. Itulah faksi Iblis. Yang merusak keseimbangan antara faksi Lurus dan Iblis adalah Langit Iblis, puncak kultus iblis. Kaisar Iblis Darah Merah, Luo Hodun. Ia sangat percaya pada prinsip yang kuat memangsa yang lemah. Dengan kekuatan tak terbatas dan metode menakutkan, ia berencana menginjak-injak seluruh dunia persilatan di bawah kakinya. Namun yang menentang Luo Hodun bukanlah 9 sekte, 1 aliansi, maupun 5 klan besar, melainkan yang mulia jahat Kuanda Oba, yang dihormati jalur kejahatan di sekte jahat. Generasi selanjutnya menyebut pertempuran itu Perang Iblis Darah Besar. Jika Kuanda Oba gagal menghentikan yang mulia Iblis Darah Merah, wajah dunia persilatan hari ini tak diragukan lagi akan sangat berbeda. Tak ada yang bisa menyangkal ini. Kuanda Oba menerima 4 murid, yang dikenal dunia sebagai 4 roh penyegel jiwa. Dan saat ini, 3 dari 4 roh penyegel jiwa sedang menghalangi jalan wanita itu. Yang kedua dari 4 roh penyegel jiwa, ular hantu perak mempesona Ruizhong, angkat bicara. Siapa yang perayaan ulang tahun masternya bilang kita akan menawarkan inti dalam serigala putih. Itu bahkan lebih merepotkan daripada menghancurkan sekte. Yang ketiga, golem besi hati hitam Leng Jiang, melanjutkan, siapa lagi kalau bukan. Itu kakak senior kita, yang saat ini sedang melawan orang gila itu. Sebelum itu, yang tertua, Asura berwajah emas Jin Yuefei, telah menginstruksikan mereka, aku yang akan mengurus yang satu ini. Kalian, selagi yang lain belum bergerak, cepat tangkap orang yang menelan inti dalam itu dan bawa dia kembali ke sini. Dan begitu, ia sendiri yang menghalangi iblis darah serigala langit. Orang tua itu meraung marah, sombong. Apa kamu pikir kamu sendiri bisa menghentikan orang tua ini? Setelah mengatakan itu, ia mengayunkan gada untuk menyerang. Tapi segera setelah itu, ia ketakutan. Karena serangan gada itu justru ditangkis dengan tangan kosong oleh Jin Yuefei. Ia mendongak dingin. Siapa tahu? Entah itu keledai atau kuda, harus dikeluarkan untuk jalan-jalan agar tahu. Item peningkat tubuh seperti ini seharusnya dipakai oleh junior sepertiku. Adegan bergeser kembali ke masa kini. Ruizhong menghela napas, kuharap kakak senior dirobohkan oleh orang gila itu kali ini. Maka pangkatku akan naik sedikit. Yang keempat, iblis darah walet terbang Cao Weilin, juga angkat bicara, aku tidak peduli apapun. Apapun yang terjadi, aku harus melumpuhkan ilmu bela diri wanita ini dan menjadikannya pelayan pribadiku. Setelah mengatakan itu, ia mengabaikan 2 lainnya dan menyerbu maju. Wajah sang biarawati di sisi ini semakin tegang. Darah segar kemudian berhamburan. Apakah ini pertanda keberuntungan dan kemalangan yang dikatakan biksu tua kemarin? Adegan bergeser kembali ke sehari sebelumnya. Seorang biksu tua berkata padanya, kepala biara telah menolak permintaan dermawan untuk bergabung dengan ordo monastik. Sang biarawati mengerutkan kening.
Kenapa aku tidak bisa memeluk agama Buddha? Biksu tua itu menjawab, kepala biara mengatakan alasan dermawan ada di sini bukan untuk melupakan kesedihan dan mengenang mendiang, melainkan untuk menyembunyikan sesuatu. Ini dimaksudkan untuk menyembuhkan luka dermawan, bukan untuk melihatnya membusuk. Sang biarawati menyadari, jadi begitu. Terima kasih, guru, atas keramahanmu. Aku pamit. Saat ia berbalik, biksu tua itu memanggil lagi, dermawan, karena sudah datang dari jauh, biksu rendah hati ini menawarkan sedikit bakat, berharap dapat membantumu dalam perjalanan kembali. Mendengar ini, ia menoleh ke belakang. Biksu muda di samping orang tua itu tersenyum dan berkata, guru kami sangat ahli dalam memprediksi keberuntungan, kemalangan, bencana, dan berkah. Biksu tua itu melanjutkan, itu bukan hal yang luar biasa. Aku bertanya-tanya apakah dermawan bersedia mendengarkan. Sang biarawati mengangguk. Kalau begitu, wanita rendah hati ini akan mendengarkan dengan saksama. Orang tua itu langsung ke intinya, menasihati dermawan, sebelum musim semi ini berakhir, abaikan ketidakadilan dan perselisihan. Biksu rendah hati ini khawatir dermawan akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Mendengar ini, ia menjawab terus terang, aku hanya punya hidup ini tersisa, dan tidak banyak di dunia persilatan yang bisa mengambilnya. Biksu tua itu melanjutkan, tentunya ada sesuatu yang lebih penting daripada hidup. Sang biarawati berbalik, menghela napas. Bagaimana mungkin aku punya hal seperti itu? Aku akan mengingat perkataan guru. Berikutnya datang ejekan di kedai. Meskipun ia sangat marah, ia masih mencoba menahannya. Karena ia benar-benar mengikuti perkataan biksu tua itu. Hari ini, Maha Guru menyelamatkan nyawa dua orang ini. Saat ia meninggalkan kedai, ia mendengar obrolan, kudengar kamu akhir-akhir ini melayani tuan muda kaya dengan cukup sengit, bukan? Kamu bisa saja melayani beberapa hari lagi, tapi dia ingin pamer pada wanita yang baru dikenalnya, menjadwalkan duel di kuil kaisar. Ya ampun, baru-baru ini banyak seniman bela diri berkumpul di kuil kaisar. Hari ini, beberapa lagi telah tiba, sepertinya pertempuran besar sudah dekat. Pergi seperti ini, kamu mungkin bahkan tidak akan mempertahankan mayatmu. Mendengar ini, biarawati itu proaktif mendekat untuk bertanya, aku ingin pergi ke kuil kaisar. Bisakah kamu memberitahuku jalannya? Dan saat ini, ia harus menghadapi 3 lawan yang sangat kuat sendirian. Meskipun energi internalnya terkuras dan belum pulih. Meskipun mereka adalah murid-murid yang mulia jahat. Baginya, kata takut dan lari tidak ada. Ia masih bertarung dengan gagah berani, tidak mundur. Ketiga orang itu kemudian serentak didorong mundur. Ia membawa tekad yang tinggi, tidak membiarkan beberapa orang ini menghalangi jalannya. Teknik yang ia lepaskan disebut tangan iblis adamantine sisik emas. Berbalik, cahaya keemasan terus-menerus memancar keluar. Leng Jiang terkesiap, ini sulit dihadapi. Kalau saja kakak senior ada di sini, itu akan jauh lebih baik. Ruiz Hong mencibir, sejak kapan dunia persilatan menentukan kemenangan atau kekalahan hanya berdasarkan kekuatan. Dari zaman kuno hingga sekarang, pasukan penyerang menderita kerugian 3 kali lipat dari pasukan bertahan. Tapi tidak ada tembok kota di sini, jadi pihak bertahan harus menderita 3 kali lebih banyak daripada penyerang. Adik ketiga, mulai sekarang, kamu serang wanita itu. Sisanya serahkan pada kami. Seluruh kelompok kemudian mengubah taktik dan bertarung. Saat biarawati itu teralihkan, satu orang melesat ke arah gua. Beberapa senjata tersembunyi kemudian diluncurkan. Target utama, Tian Xiang, sedang mengkultivasi kinya di sana. Mulut Leng Jiang menyeringai, diam-diam senang. Teknikku tidak mencolok, tapi di antara para murid, aku yang paling gigih. Untungnya, biarawati itu muncul tepat waktu, menangkis senjata tersembunyi. Penampilannya saat ini jelas menunjukkan kelelahan. Di saat yang sama, Cao Weilin juga menyerang dari belakang. Masih sempat bengong. Teriaknya, sang biarawati harus berjuang keras sekali lagi. Satu demi satu orang terus-menerus menyerang. Satu sisi jubahnya kini sobek. Ia mengerutkan kening, berpikir, semakin lama ini berlarut-larut, semakin merugikan bagiku. Ruiz Hong berteriak lantang pada saudara-saudaranya, serang tebingnya, buat gua itu runtuh. Mendengar ini, wajah biarawati itu semakin cemas. Ketiganya kembali menyerbu maju bersamaan. Ia terus-menerus menangkis, namun tetap terdesak mundur. Tak lama kemudian, ia terpojok ke tebing. Ruiz Hong melompat maju dan berteriak, biar aku bukakan jalan agar kalian bisa masuk gua. Cepat, sekarang juga. Saat ia mengulur waktu, gua itu kini terpapar. 2 orang lainnya kini berhasil menyusup. Ujung pedang itu mengarah ke kepala Tian Xiang dan melesat. Ia masih tenggelam dalam kultivasinya saat ini. Untungnya, di saat kritis, biarawati itu datang tepat waktu sekali lagi untuk menangkis pedang. Di saat yang sama, Ruiz Hong menyerangnya dari belakang lagi. Kali ini, biarawati itu benar-benar tak berdaya dan tidak bisa membela diri. Tepat saat itu, Tian Xiang terbangun. Serangan Ruiz Hong berhasil ditangkis olehnya. Ia menatap dingin lawannya dan melepaskan segel kaisar, jurus ketiga. Gelombang merah langit. Ruiz Hong pun terpental jauh, menjerit kesakitan. Tian Xiang memasang wajah keren dan mengucapkan kalimat yang sangat membingungkan. Selamat, Nona muda. Aku tidak tahu apakah Nona pernah mendengar tentangku. Aku adalah Tuan Muda Long, juga dikenal sebagai dewa kekayaan. Semboyan keluargaku adalah semua utang, baik yang terutang maupun yang ditagih, harus diselesaikan dengan adil. Oleh karena itu, aku pasti akan membalas budi penyelamatan nyawa hari ini dengan pokok dan bunga. Aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Wanita itu menghela napas tak berdaya. Kau cukup andai bicara. Tepat saat itu, ia tersentak dan menoleh ke belakang. Ia berkata bahwa ada senjata tersembunyi yang menerjang angin, melesat ke arah mereka. Namun kecepatan reaksi Tian Xiang bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata,
Ia muncul di depan biarawati itu dan menangkap senjata tersembunyi itu dengan tangannya. Aku sudah menanggung utang yang tak bisa kubayar seumur hidup. Jika aku menambah pokok lagi, harga diriku akan benar-benar hilang. Biarawati itu mendengus dingin dalam hatinya, dia jelas bereaksi lebih lambat dariku. Namun dia berlagak seperti itu. Saat ini, Ruizhong juga telah terpental keluar bersama kedua saudaranya. Cao Weilin bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Ia menjawab, perubahan rencana. Segera ambil kembali batu darah itu. Ia diam-diam berpikir, orang tak dikenal bisa membuatku terpental. Kekuatan batu darah ini bahkan lebih dahsyat dari yang dirumorkan. Jika aku bisa menelannya, posisi kakak senior juga akan menjadi milikku. Tepat saat itu, Leng Jiang terpental keluar lagi. Tianxiang keluar dari dalam bersama biarawati itu dan mendengus dingin. Ini bukan sisa-sisa orang lain. Apa yang sudah ada di perutku, namun kalian masih ingin merebutnya. Dunia persilatan ini benar-benar miskin dan pelit. Ruizhong tertawa dengan minat, biar aku ekstrak batu darah dari tubuhmu. Lalu kita lihat apakah kau masih sombong. Cao Weilin juga angkat bicara, penampilannya tidak buruk. Akan sia-sia jika membelahnya. Di sisi ini, mayat-mayat seniman bela diri tergeletak berserakan di tanah. Di tengah medan perang, sebuah vas diletakkan. Tiba-tiba, seseorang berjalan mendekat dan mengambil vas itu. Itu bukan petasan gagal, itu adalah bom api transmisi suara. Jingjing bertanya dengan terkejut, transmisi suara. Tapi saat Tuan Muda melemparnya, aku tidak mendengar apa-apa. Pria tua itu menjelaskan, suara itu tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Ini seperti merpati pos atau elang pemburu. Mendengar ini, ia mendongak ke langit, menggunakan sesuatu dari Fire County untuk mengirim sinyal. Ia kemudian menyadari ada objek lain. Segera setelah itu, ia menggunakan energi internalnya untuk menariknya ke atas. Lalu ia memakai topeng. Sepertinya kita harus pergi menyelamatkan anak muda itu. Jingjing sangat senang mendengar ini, benarkah? Kakek memang yang terbaik. Pria tua itu diam-diam merenung. Bagaimana aku bisa dengan mudah mengabaikan seseorang yang melibatkan Fire County? Keduanya segera berangkat. Saat bergerak, pria tua itu tiba-tiba tersentak, merasakan sesuatu. Ia buru-buru berhenti dan mengingatkan cucunya. Serangan yang mengarah ke Jingjing dengan cepat diblokir olehnya. Karena ini, Jingjing terhindar dari malapetaka. Tak jauh dari sana adalah pertarungan antara Jin Yuefei dan orang lain. Mereka masih bertarung dengan sangat sengit saat ini. Pria tua itu menyipitkan mata, mengawasi mereka, lalu meraung, kau pemimpin anjing, beraninya kau menyerang cucuku. Mendengar kata-kata ini, wajah iblis darah serigala langit semakin murka. Apa? Pemimpin anjing. Dulu, di dalam faksi iblis, ada sebuah kelompok yang mengikuti sekte darah. Yang mereka praktikkan bukanlah seni bela diri, melainkan semacam sihir. Konon mereka bisa mengendalikan mayat-mayat yang sangat menyeramkan. Di antara mereka ada sesuatu yang disebut seni agung manusia serigala. Melemparkan bayi ke sarang serigala lapar, penyintas terakhir akan mendapatkan kekuatan serigala dan menjadi raja serigala. Satu-satunya yang berhasil melewati ujian itu adalah pemuda agung tersebut. Ketika ia menjelajahi dunia persilatan. Karena ia memiliki kekuatan 1000 serigala, ia dipanggil iblis darah serigala langit. Kini, iblis darah serigala langit itu malah dipanggil pemimpin anjing oleh seorang pria tua aneh. Bagaimana mungkin ia tidak murka? Namun sebelum ia sempat bergerak untuk menyerang, pria tua itu sudah menyerang duluan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia menyerang. Hanya saja ketika ia berhenti, iblis darah serigala langit sudah terkena serangan. Pria tua itu berkata, meskipun aku terburu-buru, aku harus menjadikanmu makanan serigala sebelum aku pergi. Setelah menderita kerugian, iblis darah serigala langit segera menyerbu maju. Jin Yuefei tiba-tiba memiliki tangannya bebas lagi. Ini membuatnya sangat senang. Sepertinya semua orang sudah tidak tertarik lagi. Kalau begitu, junior ini pamit. Di sisi ini, Tianxiang menghela napas. Ketiga individu itu kini semuanya telah dikalahkan olehnya. Pada titik ini, ia menoleh melirik biarawati itu. Berpikir, sepertinya bersih-bersihnya sudah hampir selesai. Tepat saat itu, ia dengan panik menyuruhnya untuk berhati-hati. Belum selesai ia bicara, Jin Yuefei sudah melayangkan pukulan ke dadanya. Tianxiang terkena serangan dan segera memuntahkan seteguk darah segar. Untungnya, biarawati itu ada di belakangnya untuk menopangnya, memungkinkannya untuk berdiri kokoh. Wajah keduanya jelas menunjukkan ketegangan. Jin Yuefei, di sisi berlawanan, juga memiliki ekspresi yang sangat suram. Ia berkata pada adik-adiknya, murid-murid yang mulia jahat, kalian kalah dan masih hidup. Mereka semua dengan sangat memohon, kakak senior, tolong maafkan kami, tolong beri kami kesempatan lagi. Yuefei melambaikan tangannya, dalam pertarungan hidup atau mati, tidak ada kesempatan kedua. Ia kemudian mengambil pedang panjang yang dibawa Ruizhong. Kemudian, ia perlahan berjalan menuju Tianxiang dan biarawati itu. Biarawati itu secara proaktif melangkah maju, Tuan Muda tidak bisa menghadapi orang ini. Biar aku yang menanganinya. Tuan Muda, tolong mundur dulu. Namun, Tianxiang tidak peduli dan dengan murah melangkah maju. Sudah kubilang, aku tidak mau menanggung lebih banyak utang. Kau baru saja membantuku menstabilkan ki dan darahku. Aku tahu energi internalmu setidaknya 2 kali lipat dariku. Itulah mengapa kau bisa dengan mudah mengalahkan lawan ini, tapi sekarang kau tidak bisa menahan mereka, kan? Jin Yuefei berkata kepadanya, kekuatan dan kelemahan hanya bisa diketahui melalui pertarungan. Kau benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Tianxiang membalas, kau belum pernah bertarung denganku, namun kau tahu kekuatanku. Setelah berbicara, ia melesat maju. Jin Yuefei tetap tenang, mengangkat tangannya untuk dengan mudah menangkis serangan itu. Jika aku bahkan tidak bisa melihat itu,
bagaimana aku bisa bertahan di dunia persilatan? Ia memutar pedangnya, segera memaksa Tian Xiang mundur. Meskipun ia menyerang duluan, ia justru yang jatuh ke posisi yang merugikan. Namun meskipun begitu, sudut bibirnya masih melengkung sombong. Di saat yang sama, banyak sosok muncul di hutan. Tian Xiang berdiri di sana dengan bangga dan berkata, bagaimana jika aku mengandalkan jumlah untuk menindas yang lemah, sesuatu yang terlihat dengan mata telanjang. Menghadapi situasi ini, wajah Jin Yuefei tak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi ekspresi yang sangat tidak menyenangkan. Kata-kata Tian Xiang selanjutnya ditujukan kepada para pendatang baru. Sudah berapa lama sejak bom transmisi suara diledakkan? Kenapa kalian baru tiba sekarang? Sedikit lebih lambat, dan aku sudah akan dibantai oleh para berandalan ini. Kedua ini adalah bijak keberuntungan ilahi Jezidian dan pengemis ilahi penembak matahari Zong Ma. Mohon maaf, lelaki tua ini sudah tua dan sudah lama tidak mendaki gunung. Aku hampir membiarkan tuan muda jatuh dalam bahaya. Dan di sisi ini adalah pengemis mabuk penumpas naga luming dan bulan ilahi sayap kiri Long Huashan. Murid-murid yang mulia jahat, aku sudah mengampuni nyawa kalian, jadi kenapa kalian tidak segera kabur? Rui Zong meraung marah, dasar pengemis. Beraninya kalian memanggil gelar masterku secara langsung. Jin Yuefei dengan tegas berbalik dan berjalan pergi, sekaligus dengan keras menyuruhnya diam. Lalu ia menyatukan tangannya ke arah para pria tua itu, 4 roh penyegel jiwa, Jin Yuefei, menyapa 4 sesepuh agung geng pengemis. Ketiga adik seperguruannya benar-benar terkejut mendengar ini. 4 sesepuh agung geng pengemis, sekte terbesar di dunia persilatan. Keempat orang ini adalah 4 sesepuh agung geng pengemis, yang otoritasnya hanya kalah dari pemimpin sekte. Jin Yuefei melanjutkan, ku dengar geng pengemis tidak peduli dengan eliksir internal atau obat-obatan spiritual. Mengapa 4 sesepuh agung melakukan perjalanan ribuan mil ke tempat ini? Zong Ma berjalan mendekat untuk membantu Tian Xiang memakai kembali pakaiannya. Meskipun kami tidak tertarik pada eliksir internal apapun, kemanapun Tuan Istana 9 Naga kami pergi, kami tentu saja harus berada di sisinya. Yang lain juga ikut menyetujui. Mendengar ini, wajah Jin Yuefei menjadi semakin ngeri. Begitu muda, namun sudah memegang kekuasaan besar di geng pengemis. Ia adalah Tuan Istana 9 Naga. Long Huashan juga angkat bicara saat ini. Lelaki tua ini, sudah tua, masih harus membereskan kekacauan kalian para anak muda. Betapa memalukannya itu. Apa kalian ingin mengubah kami menjadi lelaki tua tak tahu malu? Ngomong-ngomong, tatapannya jadi makin dingin loh. Aura villainnya keluar. Melihat itu, Jin Yuefei langsung hormat lagi. Junior ini mana berani. Tadi cuma salah paham kok. Junior pamit undur diri. Wajahnya pucat pasi, kayaknya takut banget. Dia lalu berbalik dan menyuruh adik-adiknya pergi. Kayak tim yang kalah war dan langsung ngacir. Beberapa saat kemudian, Tian Xiang dan kawan-kawan sudah menyalakan api unggun dan ngumpul sambil ngobrol. Suasana langsung hangat. Dia menunjuk biarawati di sampingnya dan memperkenalkan, ini loh, pahlawan yang sudah menyelamatkanku. Auto background music hero. Para kakek-kakek itu serentak berterima kasih padanya. Reaksi yang kompak. Biarawati itu menghela napas, diam-diam mengirim pesan pada mereka, tolong jangan bilang siapa aku ya. Wah, ada misteri nih. Tian Xiang, yang tidak bisa mendengar pesan itu, tetap tenang, kok tegang amat sih. Polos banget ya dia. Kupikir ketua cabang Luzhou yang akan datang. Kok malah para sesepuh yang seharusnya di Luzhou ada di sini? Nah lo, kenapa nih? Zong Ma menghela napas, waktu tuan muda berencana ke Luzhou untuk beli dermaga, aku sudah melapor padamu. Tian Xiang teringat percakapan mereka. Tanggal 15 bulan ini, sebuah objek spiritual berisi ramuan internal akan muncul di wilayah Gunung Tai, menarik para seniman bela diri ke sana. Kami ingin mengamati situasi dan menilai dunia persilatan. Apa kau mau bergabung? Tian Xiang menggeleng lesu, lupakan saja. Aku cuma mau beli dermaga. Aku tidak peduli ramuan internal atau obat spiritual, aku sudah terlalu banyak makan sejak kecil, jadi tidak tertarik. Gila, bocah ini sultan banget. Mengingat itu, dia langsung tertegun di tempat. Hah, jadi itu. Fuzian melanjutkan, sejak zaman dahulu, batu darah sulit dibedakan antara baik dan buruk. Apakah kau memiliki batu darah itu berkah atau kutukan, masih harus dilihat nanti. Penjelasannya bikin makin penasaran. Tian Xiang bingung, kalau tidak baik dan tidak buruk, kenapa semua orang memperebutkannya? Long Huashan menjelaskan, itu cuma simbol. Sekte atau individu manapun yang mendapatkan batu darah melalui kehebatan bela diri. Wah, semacam badge of honor gitu ya. Bagaimanapun, itu hal yang bagus. 3 hari lalu, pertempuran di sini tidak kalah sengit dari pertempuran besar antara faksi baik dan jahat bertahun-tahun lalu. Sebagian besar ahli absen hari ini, namun geng pengemis kita secara kebetulan mendapatkan batu darah. Wah, keberuntungan yang aneh tapi nyata. Biarawati itu angkat bicara saat ini, tubuh tuan muda belum pulih sepenuhnya. Mari kita pindah tempat dulu. Dia perhatian banget. Tian Xiang lalu teringat sesuatu. Oh iya, sesepuh, apa kau suka bola? Aku akan memberimu satu. Zong Ma mengangguk senang, tentu saja. Momen random tapi lucu. Tian Xiang diam-diam menghela napas, menyadari semuanya sepertinya karena pavilion pedang Dongfang punya utang dan kabur. Wah, drama utang piutang. Di sisi ini, Rui Zong berkata pada kakak seperguruannya, kenapa kita mundur secepat ini? Meski dengan bantuan sesepuh geng pengemis, itu cuma menambah jumlah orang. Dengan keahlian kakak senior, dia masih nggak terima kalah.
Belum selesai bicara, Jin Yuefei memotongnya. Bodoh. Tidak peduli bagaimana dinasti berubah atau dunia bertransformasi, geng pengemis tidak akan pernah musnah. Meskipun seniman bela diri individualnya mungkin biasa-biasa saja, mereka adalah sekte besar, lebih tua dari Shaolin dan lebih banyak anggotanya daripada sekte iblis. Tidak ada gunanya melawan mereka. Wah, ini baru analisis yang cerdas. Dia tahu batasan. Cao Weilin juga angkat bicara. Jadi, perjalanan ke gerbang kaisar ini sia-sia. Kita bahkan tidak mendapat hadiah untuk guru. Jin Yuefei menjawab, aku melihat sebuah rumah bangsawan milik pendekar pedang terhormat dari pavilion pedang Dongfang di dekat sini. Dalam perjalanan pulang, kita bisa dengan mudah menghancurkannya dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus untuk dipersembahkan kepada guru sebagai hadiah. Wah, ini si modus pencurian hadiah. Di sisi ini, pria tua itu berkata pada cucunya, bagaimanapun, baguslah kalau tuan muda selamat, kan? Dia lega banget, dia diam-diam merenung. Singkatnya, anak muda yang menggunakan barang-barang dari Fire County itu adalah penguasa Istana Sembilan Naga yang baru dari geng pengemis. Wah, ini rahasia besar. Itu alasan yang sempurna. Plot twist. Pagi hari di kerajaan Shu, kota giok mabuk. Setting tempat baru nih. Di dalam ruangan, 3 orang sedang mendiskusikan berbagai hal. Suasana serius. Kedua orang ini adalah penjaga eksternal Zhang Halin dan penjaga internal Feng Xiliang. Karakter baru. Long Zejin bertanya pada mereka. Jadi, berapa kerugiannya? Raut wajahnya tegang banget. Feng Xiliang menjawab, dalam penyusupan ini, 43 prajurit tewas, 132 luka parah. Termasuk luka ringan, jumlahnya 400. Banyak orang di kota juga terluka. Dan yang paling parah, 2 prajurit kelas khusus tewas kali ini. Gila, kerugiannya parah banget. Zhang Halin juga angkat bicara, biaya perbaikan arsitektur yang rusak akibat api tidak terlalu tinggi. Tapi Patriar mengatakan kita harus memperlakukan yang terluka dan keluarga almarhum dengan murah hati. Jadi, biaya pengobatan dan pemakaman sekitar 1 juta tael emas. Wah, ini sih bikin bangkrut. Long Zejin memegangi kepalanya dan menghela napas diam-diam. Kenapa sekarang, saat Xingyue tidak ada? Bagaimanapun, prajurit kelas khusus keluarga kita setara dengan tetua sekte tingkat menengah. Berpikir begini, dia bertanya, jadi, siapa sebenarnya para penyusup itu? Halim menjawab, Tuan, mereka hanya meninggalkan satu pesan. Jika Anda tidak menyerahkan setengah dari pendapatan bulanan Anda, kami akan kembali. Kami tidak menemukan petunjuk berguna di tubuh prajurit kami. Wah, ancamannya nggak main-main. Mendengar ini, dia menghela napas. Pusing banget pasti. Menuntut upeti yang hampir sama dengan total kerugian berarti mereka tahu banyak tentang keluarga kita. Mereka pasti akan kembali jika aku menolak. Analisis yang tepat. Mereka diincar. Memikirkan ini, dia menginstruksikan Halin untuk terus menyelidiki identitas mereka dan secara bersamaan meningkatkan latihan evakuasi serta jalur pelarian bagi anggota keluarga. Xiliang diminta menggunakan jumlah uang yang persis mereka tuntut untuk melatih tentara dan memperkuat pertahanan. Kalau begitu, mari kita siapkan perlawanan. Aku sendiri yang akan membuat mereka merasakan harga yang mereka minta. Balas dendam. Oh iya, ada kabar tentang Tian Xiang. Dia teringat anaknya. Xiliang tergagap, tidak yakin bagaimana harus menjawab sejenak. Duh, gimana ngomongnya ya? Melihat ini, Long Zejin membentak, jangan gagap, cepat bicara. Ekspresinya galak. Xiliang cepat menjelaskan, Tuan muda muncul di rumah bordil dan kasino di seluruh dataran tengah setengah tahun lalu, tapi baru-baru ini dia putus kontak. Dilihat dari jumlah perak yang dia bawa, dia mungkin sudah menghabiskan sekitar 3/10 dari hadiah yang dia bawa. Wah, anak sultan ini keluyuran dan foya-foya. Long Zejin, murka setelah mendengar ini, menggebrak meja, dasar anak buangan. Marah banget, Feng Xiliang meyakinkannya, mohon jangan terlalu khawatir. Tuan muda tidak selemah yang Patriar kira. Pembelaan dari staf. Long Zejin menghela napas, di masa depan, dia harus mewarisi warisan keluarga ini. Dengan kemampuannya saat ini, dia masih jauh dari siap. Khawatir masa depan anak. Aku penasaran apakah anak muda itu menderita di suatu tempat. Khawatir tapi di sisi lain juga. Ah sudahlah, di sisi ini, orang yang sedang dibicarakan masih dalam keadaan linglung. Tidak tahu kalau lagi diomongin. Dia dengan santai menaiki kereta kuda melewati hutan bersama beberapa orang lainnya. Santai banget, setelah beberapa saat, tidak tahan dengan keheningan, dia angkat bicara, terlalu sepi. Akan sangat bagus jika kedua sesepuh itu juga naik kereta kuda. Butuh teman ngobrol nih, Long Huashan menambahkan, mereka bilang naik kereta kuda tidak nyaman, jadi berjalan kaki lebih praktis. Para sesepuh punya gaya sendiri. Tian Xiang mengelus dagunya dengan berpikir, ada kabar tentang master gerbang HV yang tersembunyi. Mencari informasi nih, kedua orang yang menghadapi pertanyaan ini ragu sejenak. Duh, gimana ngomongnya ya? Zhong Ma tergagap, belum. Aku rasa sangat mungkin mereka ada di dekat kita. Jawaban diplomatis. Biarawati itu juga angkat bicara saat ini, kenapa Tuan Muda ingin mencari master gerbang HV? Pemuda itu menjawab, kau pasti tahu kalau gerbang HV dan geng pengemis adalah yang terbaik dalam mengumpulkan informasi. Dia tiba-tiba menyadari, oh, benarkah? Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Tian Xiang melanjutkan, benar. Dia ini polos apa gimana sih?
Tapi para sesepuh bilang mereka jauh lebih unggul dari gerbang HV. Wah, provokasi nih. Mendengar ini, wajah biarawati itu mengerut saat dia menatap mereka. Begitukah? Kedua pria tua itu menegang, berkeringat deras. Apa? Aku. Aku tidak ingat mengatakan itu. Ekspresi mereka kocak banget. Kena skakmat. Tianxiang menghela napas. Aku menghabiskan banyak uang di kedai minum dan kasino mereka karena ingin bantuan gerbang HV. Seseorang memberitahuku bahwa master gerbang akan secara proaktif datang menemuiku. Wah, dia ketipu. Tapi aku tidak pernah bertemu orangnya, cuma buang-buang uang. Namun, berkat itu, aku mendapat julukan dewa kekayaan dan menjalin hubungan dengan geng pengemis. Ternyata ada hikmahnya. Wanita itu bingung, kenapa tuan muda ingin bertemu master gerbang HV. Masih penasaran. Tianxiang menjawab, awalnya, aku ingin mencari seseorang, tapi sekarang aku ingin kompensasi untuk semua waktu dan uang yang terbuang. Balas dendam ekonomis. Aku rasa aku sudah kurusan, dan umurku mungkin berkurang. Dramatis banget. Wanita itu melanjutkan, aku dengar master gerbang HV sudah pensiun dan mengasingkan diri, jadi jangan repot-repot mencarinya. Tianxiang menggeleng, aku rasa tidak. Sudah cukup lama sejak master gerbang menghilang, tapi posisinya masih kosong. Gerbang HV masih menunggu master gerbang mereka kembali. Wah, analisisnya cerdas juga. Itu berarti mereka mempercayai master gerbang mereka, dan master gerbang yang terpercaya tidak akan meninggalkan sektenya begitu saja. Pemikiran yang mendalam. Kata-katanya membuat wanita itu merasakan emosi yang aneh, aneh sekali. Dia mulai terpikir. Tianxiang tidak berhenti tapi melanjutkan. Para sesepuh geng pengemis bilang master gerbang itu brutal, dingin, dan kejam. Kalau geng pengemis adalah kumpulan pengemis di dataran tengah, maka gerbang HV adalah tempat para preman berkumpul. Jadi, aku rasa ada benarnya juga. Hahaha, dia terus saja memprovokasi. Wajah kedua pria tua itu semakin gelap dan gelap. Panas telinga mereka. Bibir biarawati itu melengkung membentuk senyuman saat dia menatap mereka. Dia menikmati penderitaan mereka. Begitukah? Aku juga berpikir begitu. Biarawati ini juga ikut-ikutan. Zhong Ma tidak bisa menahan diri lagi dan bertanya, mari kita kesampingkan masalah gerbang HV untuk sementara. Bagaimana pembelian dermaganya? Kau membawa cukup uang saat berangkat, jadi membeli dermaga seharusnya tidak masalah, kan? Ini pertanyaan penting. Tianxiang menjawab dengan lesu. Yah, begini. Wajahnya langsung muram. Uang kertas itu sudah kuberikan kepada orang miskin. Wah, ini dia. Anak sultan berhati mulia. Kedua pria tua itu bingung, di dataran tengah ini, siapa yang lebih miskin dari kami? Pertanyaan yang bikin mikir. Tianxiang jelas tidak ingin membahas masalah itu lebih dalam. Jalannya masih panjang, aku akan istirahat sebentar. Mengalihkan pembicaraan. Mereka juga tidak mendesak dan langsung setuju. Paham kalau tuan muda nggak mau cerita. Beberapa saat kemudian, di daerah Kumuh Yuzhou. Setting tempat baru lagi. Zhong Ma membawa biarawati itu ke sebuah kamar dan berkata, jika ada ketidaknyamanan, tolong beritahu aku. Dia perhatian banget. Di luar, anak-anak sedang bermain riang gembira. Suasana damai. Dia melihat ke bawah dari jendela dan menghela napas. Melihat kembali sepanjang perjalanan, aku melihat geng pengemis yang jauh berbeda dari yang kukenal. Ada perubahan besar. Pria tua itu tersenyum, 6 bulan lalu, Tuan Muda Long datang ke markas besar kami. Sejak itu, banyak hal telah berubah. Jadi, ini ulah Tianxiang. Dia teringat momen itu. Flashback time. Long Tianxiang melangkah maju dengan bangga. Aura pahlawan. Dia mengambil setumpuk uang kertas yang diserahkan Tianxiang padanya dan bertanya, seorang tuan muda dari keluarga kaya melakukan perjalanan jauh ke daerah kumuh ini dan bahkan memberikan begitu banyak uang. Wah, orangnya baik banget. Orang tua ini boleh bersujud dan berterima kasih padamu. Hormat banget. Tianxiang berdiri di sana, menatap kerumunan. Aura pemimpinnya keluar. Oh, aku sudah tua, terima saja berkat ini. Dia menolak dihormati. Mari kita buat kesepakatan. Kalian jadi bawahanku, dan 100.000 murid geng pengemis tidak akan lagi menderita kedinginan dan kelaparan. Nah, ini dia penawaran yang sulit ditolak. Langsung to depan. Zhongzi bertanya serius, jadi, apa yang kau inginkan? Langsung tanya maunya apa? Tianxiang menjawab, karena aku sudah menghabiskan perak, tentu saja aku ingin lebih banyak perak. Jawaban realistis tapi bikin penasaran. Cukup untuk membeli seluruh dunia. Zhong Ma menghela napas. Hari itu, orang tua ini, yang mendekati usia 90, melihat seluruh dunia di mata pemuda yang baru berusia 20 tahun. Visi yang gila. Anak muda ambisius. Awalnya, Tuan Muda memerintahkan para pengemis di sini untuk memperbaiki bagian kota yang rusak dan membersihkan jalanan. Setelah 4 bulan, dia tidak perlu lagi memberi perintah. Pejabat setempat dan perwakilan perdagangan membawa uang ke markas geng pengemis atas kemauan mereka sendiri. Gila, strateginya cerdas banget. Langsung cuan tanpa perlu repot. Selain itu, suatu hari, 2 orang mesum hendak melecehkan seorang gadis cantik. Wah, adegan gak enak nih. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, mereka tidak berniat melepaskannya. Kasihan banget, tiba-tiba, sekelompok pengemis muncul di belakang mereka. Nah, ini dia pahlawan dadakan. Sang pemimpin bertanya dengan dingin, apa yang sedang kalian lakukan? Aura menegangkan. Kedua orang mesum itu kemudian dipukuli oleh para pengemis.
Mampus kalian. Karma instan. Saat ini, 3/10 penegakan hukum dan patroli di dataran tengah ditangani oleh geng pengemis. Karena istana kekaisaran terus-menerus terlibat dalam perebutan kekuasaan dan perselisihan internal, serta tentara yang langka, kami memiliki kesempatan ini. Sebagai master gerbang HV, kau harus menemuinya sekali. Tuan muda pasti punya alasan sendiri mengapa ingin bertemu Hahu. Wow, geng pengemis jadi semacam polisi swasta. Makin kuat dan strategis. Ini alasan kuat kenapa harus ketemu. Mendengar ini, wanita itu terdiam dalam pemikiran mendalam. Pasti lagi mikir keras. Setelah beberapa saat, Zhong Ma mendekati Tian Xiang. Aku sudah menyiapkan kamar tamu di dalam. Tian Xiang menghela napas, jadi, Meng Er. Siapa Meng Er? Kedengarannya familiar. Tidak, maksudku, Master Gerbang HV ingin menemuiku. Haha, salah sebut nama. Tapi intinya Master Gerbang mau ketemu. Ekspresi Zhong Ma awalnya terkejut, lalu dia dengan cepat menenangkan diri dan menjawab, orang itu memang Master Gerbang HV. Apa kau sudah tahu kalau aku menasihatinya untuk menemuimu? Tian Xiang ini jeli juga ya. Tian Xiang tersenyum, aku tidak perlu membaca ekspresi orang lain, tapi aku juga bukan orang yang tidak mengerti zaman. Dia tahu situasi dan pandai menganalisis. Zhong Ma melanjutkan, dia belum memberiku jawaban pasti. Sepertinya dia mempertimbangkannya dengan cermat. Tian Xiang menasihati, jangan menekannya, tapi bimbinglah dia dengan terampil. Strategi pendekatan yang halus. Keuntungan terbesar dari meninggalkan markas utama perjalanan ini adalah bertemu dengannya. Apa yang akan kita lakukan harus memiliki kekuatan gerbang HV agar berhasil. Jadi, ada rencana besar di balik ini semua. Makin seru. Zhong Ma mengangguk, mengerti. Selama dia menginap di sini, aku pasti akan mengatur agar kalian berdua bisa berbincang. Baiklah, misi mempersatukan dua kekuatan. Pada saat ini, dia mengeluarkan sebuah kotak kayu. Meskipun sangat pahit, eliksir ini efektif untuk meredakan rasa sakit. Obat mujarab nih. Dikatakan bahwa setiap milik batu darah menderita kejang parah dan sakit kepala yang menyiksa. Apa Anda benar-benar baik-baik saja, Tuan? Wah, ternyata batu darah ada efek sampingnya. Tian Xiang dalam bahaya. Tian Xiang menggelengkan kepala, selain suhu tubuh yang sedikit hangat, tidak ada yang aneh. Jangan khawatirkan aku, istirahat saja. Pertemuan Dewan Tetua bisa besok pagi. Dia menyembunyikan sesuatu atau memang kuat. Zhong Ma tidak keberatan, langsung mengangguk, baik, Tuan. Sebelum pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Oh iya, apakah masakan dilakukan sesuai seleramu? Bukankah masakan latar kenal, bersama dengan Kung Suyen dan Hoi DNG, sebagai salah satu dari 4 gaya kuliner besar? Pertanyaan basa-basi yang penting. Tian Xiang tersenyum, begitukah? Sama sekali bukan seleraku. Waduh, dicap gak enak sama Sultan. Mendengar ini, Zhong Ma tak bisa menahan diri untuk merasa sedikit kecewa. Begitu ya? Kasian, sudah dipuji-puji tapi nggak cocok. Dia lalu keluar. Di luar, Huk Tedin melihatnya pergi dan bertanya, bagaimana keadaan Tuan Muda? Zhong Ma menjawab, dia bilang baik-baik saja. Wawancara singkat setelah kunjungan. Murid di belakangnya bertanya-tanya, apa yang terjadi? Zhong Ma melanjutkan, Tuan Muda sepertinya kehilangan indera perasanya. Dia mungkin bukan bagian dari keluarga Tang. Oh, jadi ini masalahnya. Langsung ditarik ke keluarga Tang. Pemuda itu bingung, keluarga Tang. Maksudmu sekte Tang? Para master racun kerajaan Shu. Betul, sekte Tang yang legendaris. Huk Tedin membenarkan, betul. Konon, para ahli waris sekte Tang mengonsumsi racun dalam jumlah besar sejak usia muda untuk meningkatkan daya tahan mereka, dan beberapa di antaranya kehilangan indera perasa sebagai efek samping. Gila, ini dia alasan kenapa lidah Tian Xiang bermasalah. Tradisi sekte Tang yang ekstrim. Pemuda itu tiba-tiba menyadari, jadi Tuan Muda juga mengalami hal seperti itu. Zhong Ma menggelengkan kepala, siapa tahu. Tuan Muda tidak pernah membicarakan urusannya sendiri. Misterius banget latar belakang Tian Xiang ini. Huk Tedin tersenyum, bagi kita, itu hal yang bagus. Maksudnya apa nih? Terlihat agak mencurigakan. Zhong Ma mengerutkan kening dan meliriknya. Zhong Ma kayaknya nggak setuju. Aku sudah bilang, Tuan Muda adalah salah satu dari kita. Bukankah kau sudah mengakuinya sebagai penguasa Istana Sembilan Naga? Yap, sudah resmi jadi pemimpin. Huk Tedin menjawab, saat itu, tidak ada pilihan lain. Wah, masih ada keraguan ternyata. Jangan lupa, pada dasarnya, dia masih berbeda dari kita. Jika suatu hari dia melakukan sesuatu yang merugikan geng pengemis, aku siap menghadapinya kapan saja. Plot twist. Ada mata-mata di dalam atau memang sikap waspada yang berlebihan. Konflik internal dimulai. Karena itu, kau harus tetap di sisi Tuan Muda dan mengawasinya dengan cermat. Pernyataan terakhir ini ditujukan kepada pemuda di belakangnya. Ternyata ada yang ditugaskan jadi pengawas. Pengkhianatan atau pengamanan. Meskipun Zhong Ma tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Zhong Ma terpaksa ikut permainan ini. Di dalam kamar, Tian Xiang mengunyah eliksir itu dengan lahap. Makan obat kayak makan camilan. Sambil mengunyah, dia merenung dalam diam. Lagi mikir keras nih, masalah terbesar sekarang adalah perak.
Uang lagi, uang lagi. Sebelum musim dingin tiba, aku harus mencari cara untuk mendapatkan kembali perak yang kubagikan waktu itu. Wah, dia menyesal sudah bagi-bagi uang. Atau ada motif lain. Memikirkan ini, dia meraih jubahnya dan mengeluarkan sebuah manual rahasia. Buku rahasia apalagi ini? Atau haruskah aku menjualnya dengan harga tinggi kepada Kaisar Iblis Darah Merah? Gila, ada Kaisar Iblis Darah Merah. Ini manual berbahayakah? Tiba-tiba, wajahnya berkerut lagi. Sakitnya kambuh. Manual rahasia itu juga jatuh dari tangannya. Dia nggak kuat, urat-urat dengan cepat menonjol di seluruh wajahnya. Sakitnya parah banget, dia tidak tahu berapa lama sampai dia stabil kembali. Pertarungan internal yang sengit. Aku juga perlu mencari cara untuk memuntahkan batu darah ini dalam waktu 3 bulan. Jadi, memang batu darah ini biang keladinya. Efeknya memang jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. Wah, dia salah perhitungan. Dalam benaknya, dia teringat pertempuran waktu itu, di mana dia meminjam kekuatan batu darah hanya sesaat. Flashback momen mengerikan. Tiba-tiba, sebuah suara bergema di kepalanya, jika kau ingin menggunakan kekuatanku sepenuhnya, berhentilah bermain-main di sana. Aku harus melihat darah. Plot twist. Batu darah itu bisa bicara dan butuh darah seram banget. Tianxiang terkejut, melihat ke kiri dan ke kanan mencari sumber suara itu. Kaget dia. Akhirnya, dia memperhatikan dantiannya. Mungkinkah si kecil mungil itu? Wah, dia malah meremehkan. Mendengar ini, batu darah mengaum dengan marah. Siapa yang kau sebut si kecil mungil? Suara itu begitu keras hingga telinga Tianxiang berdenging. Hahaha, batu darahnya ngamuk. Kocak. Jadi inilah penyebab kejang dan sakit kepalanya. Akhirnya terungkap misterinya. Dia dengan kesakitan memegangi kepalanya, menggeliat di tanah. Siksaan yang luar biasa. Dia tidak tahu berapa lama sampai dia bersandar ke dinding, terengah-engah tanpa henti. Benar-benar menguras tenaga. Batu darah memuji, kau cukup tabah. Kebanyakan orang pingsan saat pertama kali mengalami ini. Wah, ada pujian dari item legendaris. Tianxiang memang gak kaleng-kaleng. Tianxiang bertanya lagi, bukankah kau memberiku 3 bulan? Apa kau berencana menyiksaku seperti ini terus-menerus? Dia nggak mau disiksa terus. Batu darah menjelaskan, aku hanya menciptakan tempat untuk diriku tinggal dan, kebetulan, sedikit mengubah tubuhmu. Tubuhmu terlalu lemah untuk menampungku. Jadi dia di-upgrade paksa. Tiba-tiba, tubuh Tianxiang diselimuti oleh gelombang energi spiritual dan terangkat. Wah, ini dia transformasinya. Dia diam-diam terkejut. Ki dan darah di tubuhnya memang mengalir lebih lancar. Jadi, kejang setelah menelan batu darah adalah rasa sakit karena diubah. Penderitaan untuk kekuatan yang lebih besar. Mirio Power Up di anime. Batu darah berbicara lagi, apa kau tahu betapa rumit dan menyakitkan proses ini? Transformasi lengkap harus terjadi sekali setiap 5 hari, dan itu baru akan selesai setelah 3 bulan. Gila, setiap 5 hari disiksa. Itu 3 bulan penuh penderitaan. Mendengar ini, Tianxiang memegangi kepalanya dengan tidak nyaman. Langsung pusing lagi, dia terbaring tak berdaya di tanah, merasa seperti hidupnya sudah berakhir. Putus asa banget, jadi apa maksud jika kau ingin menggunakan kekuatanku? Kau harus melihat darah. Apa kau menyuruhku untuk mengamuk dan membunuh? Pertanyaan penting. Jangan-jangan jadi villain nih? Batu itu menjawab, aku adalah keberadaan yang telah mengalami siklus hidup dan mati, mendampingi bencana. Jika kau ingin menggunakan kekuatanku, kau tentu harus menimbulkan bencana. Apa kau pikir masuk akal menggunakan kekuatan yang mampu menciptakan badai hanya untuk mengibaskan kipas kecil? Gila, ini bukan cuma butuh darah, tapi butuh bencana. Batu darah ini jahat banget. Tianxiang mengumpat dalam hati, orang gila. Kupikir itu hanya barang biasa saja, tapi siapa sangka aku menelan sampah. Haha, nyesel banget dia. Tapi dia sendiri yang makan. Batu darah melanjutkan, lagi pula, aku menasihatimu agar jangan bermimpi bodoh. Hanya serigala putih itu yang memenuhi syarat untuk menjadi wadahku dan dengan demikian memuntahkanku. Plot twist lagi. Serigala putih. Siapa itu? Dan ternyata ada cara untuk memuntahkannya. Di alam manusia, kecuali kau mati, kau tidak bisa lolos dariku. Ingat ini. Ancaman mengerikan. Benar-benar terperangkap. Bibir Tianxiang melengkung ke atas. Jadi, selama bukan di alam manusia, tidak apa-apa, kan? Dia menemukan celah. Jenius banget, aku sudah tahu itu. Wah, dia memang cerdas. Setelah berbicara, dia menembakkan sesuatu. Mulai latihan. Pada saat yang sama, dia mengingat kenangan masa kecilnya. Gurunya juga menembakkan sesuatu, menyebabkan ranting pohon hancur. Flashback lagi, belajar jurus rahasia. Tianxiang berkata dengan minat, apakah ini jurus jari ilahi yang legendaris? Dia tertarik dengan jurus ini. Pria parubaya itu menggelengkan kepala, itu hanya menggunakan tekanan angin untuk menembakkan jari angin. Mendengar ini, Tianxiang tak bisa menahan diri untuk merasa kecewa. Oh, kupikir itu sesuatu yang hebat. Diremehin lagi, kasihan gurunya. Polos apa sombong si dia ini? Pria parubaya itu tersenyum, bukankah kau bilang tidak ingin belajar seni bela diri, hanya berlatih melarikan diri? Ekspresi Tianxiang masih lesu. Bagaimanapun, jika aku akan belajar, dibandingkan dengan kungfu kelas 3,
tentu saja aku harus belajar seni bela diri tertinggi. Anak sultan ini maunya yang terbaik aja. Ambisinya tinggi juga. Mendengar ini, dia menghunus pedangnya. Sekarang, ingat baik-baik. Mulai serius nih, mulai sekarang, yang akan kau pelajari bukanlah kungfu kelas 1, melainkan kungfu super kelas 1. Gila, langsung diajarin yang paling top. Dengan itu, dia mengayunkan tangannya dan melepaskan serangan pedang. Wow, jurus pedang yang dahsyat. Seluruh pohon besar di depan mereka kemudian terpotong menjadi 2 bagian. Kekuatan yang luar biasa. Langsung terbelah. Jika jari angin bisa mematahkan ranting, maka pedang angin secara alami bisa mencabut seluruh pohon. Analogi yang logis. Jadi, bagaimana jika energi internal yang terkumpul di dantian disalurkan ke pedang? Mulai masuk ke teori inti seni bela diri. Maka itu adalah Chi Pedang. Aha, akhirnya sampai ke Chi Pedang. Setelah berbicara, dia mendemonstrasikan dengan membelah batu besar menjadi 2. Gila, sekuat itu. Tianxiang terkejut, melongo. Ya ampun, membelah batu besar seperti membelah tahu. Sangat impresif. Reaksinya lucu. Dia melanjutkan, energi vital yang ditransfer ke pedang adalah Chi Pedang. Dan ketika ditransfer ke ujung jari, itu adalah Chi Jari. Penjelasan yang lebih detail. Menggunakan Chi Jari untuk menembakkan angin disebut jurus jari peluru ilahi. Nama jurusnya keren. Saat dia berbicara, dia mendemonstrasikan, menyebabkan batu besar itu retak dan hancur. Kekuatan jurus ini juga nggak main-main. Melihat ini, Tianxiang menyilangkan tangan dan menghela napas, lebih mudah dari yang kukira, ya. Jangkauan jauh dan bisa dilakukan tanpa senjata adalah keunggulannya, tapi lebih sulit daripada menggunakan Chi Pedang, dan kekuatannya jauh lebih lemah. Dia langsung menganalisis kelebihan dan kekurangan jurus itu. Kritis banget, pria parubaya itu terkekeh, kau memahami esensinya hanya dengan sekali lihat. Memang tidak buruk. Gurunya terkesan. Tianxiang memang berbakat. Jadi, bagaimana jika segel kaisar digunakan untuk melepaskan energi internal? Pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Apakah ini jurus ultimate? Bagaimana jika jurus jari peluru ilahi dilepaskan menggunakan seni konvergensi besi berlian? Kombinasi jurus yang makin gila. Jadi apa hasilnya? Terlebih lagi, bagaimana jika alih-alih menggunakan udara yang tidak berwujud, kita menggunakan darah yang berwujud? Wow, pakai darah. Ini makin mengerikan. Massa jenis darah lebih tinggi dari udara dan air dalam tubuh. Saat seseorang menghirup dan mengeluarkan Qi, itu cocok untuk membawa Qi murni. Terlebih lagi, sifat darah adalah mengangkut zat yang bermanfaat dan berbahaya. Untuk jurus jari peluru ilahi, cara paling efektif untuk melepaskan Qi adalah penjelasan ilmiah di balik jurus mematikan. Detail banget. Segel kaisar, bentuk keempat. 1 jari peluru meteorit surgawi. Ini dia jurus pamungkasnya. Namanya aja udah ngeri. Setelah mengatakan itu, dia langsung bergerak. Langsung eksekusi. Nggak pakai basa-basi. Sebuah lubang kecil langsung menembus batu. 1 jari, batu berlubang. Kekuatan yang nggak masuk akal. Tianxiang terkejut lagi. Semua kekuatan menyatu pada satu titik, menembus batu. Tianxiang sampai melongo. Daya tembusnya ngeri banget. Pria parubaya itu menjelaskan, bahkan dengan pertahanan seni konvergensi besi berlian yang penuh, akan sulit menahan kekuatan 1 jari peluru meteorit surgawi. Jika itu adalah seni ilahi berlian abadi dari iblis Xiaoluo atau tangan iblis kuat anggrek emas dari gerbang HV, itu bisa menahan 2 jari tanpa kerusakan. Wow, bahkan pertahanan terkuat pun sulit menahan. Jurus ini OP banget, kemampuanku belum sempurna. Dengan menghabiskan semua darah dan daging di tubuhku, aku hanya bisa melepaskan 2 jari. Tapi dari jari ketiga peluru meteorit surgawi dan seterusnya, seseorang pasti harus menggunakan sesuatu di luar Qi jari yang tak terlihat, yaitu kekuatan jari yang berwujud. Ternyata masih ada level di atasnya. Ini baru 2 jari, bagaimana kalau 3? Di luar alam itu, jarimu tidak hanya bisa membelah batu, tetapi bahkan gunung Tai pun bisa diratakan. Pada titik itu, kau akan melampaui alam manusia. Kau masih muda, jadi jangan membatasi dirimu. Tingkatkan seni bela dirimu dan cobalah untuk melampaui alam manusia. Level dewa nih. Bisa meratakan gunung cuma pakai jari. Gila. Tianxiang langsung menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu. Ditolak mentah-mentah. Tianxiang ini memang beda. Melindungi diriku sendiri sudah cukup. Kenapa aku harus meratakan gunung tanpa alasan? Cukup jadi manusia baik, kenapa harus melampaui alam manusia? Kata-katanya membuat pria itu marah, lalu memukulinya. Aku akan menggunakan seni konvergensi besi berlian untuk memukulmu. WKWKWK, kena tabok gurunya. Tianxiang ini polos apa emang gak ambisius ya? Motivasi cuma buat diri sendiri. Dan sekarang, Tianxiang duduk di sana, bermeditasi dan mengalirkan Qi-nya. Kembali berlatih, apa dia berubah pikiran? Guru, muridmu yang luar biasa ini, bagaimanapun juga, akan melampaui alam manusia. Ternyata dia mau. Ini namanya sunderkah? Atau cuma gengsi? Kuncinya adalah jangan sampai batu ini berubah menjadi sumber darah. Ada apa dengan batu dan darah ini? Batu darah itu masih jadi misteri. Saat itu, dia merasakan sesuatu. Ada apa? Fei Hong.
Tiba-tiba ada yang datang, ada masalah apa lagi nih? Pihak lain langsung muncul di hadapannya. Kecepatan yang luar biasa, pasti berita penting. Melapor, Tuan Muda, ada hal mendesak. Tianxia mengerutkan kening, jika ini tentang serangan di kota Cuingok, Zhong Emma pasti sudah memberitahuku. Bukan soal kota Cuingok. Berarti masalahnya lebih besar. Fei Hong menggelengkan kepala, bukan itu. Di Kaye Chao, Kem Naga Air Lima Danau telah sepenuhnya terlibat dalam pertempuran. Hoang PH Lunhai telah terbunuh, dan putri kesayangannya, Hoang PH Yen, memimpin klan dalam perlawanan, tetapi dia mungkin tidak akan bertahan 5 hari. Kaye Chao dalam bahaya. Pemimpin terbunuh, putrinya berjuang sendirian. Ini misi penyelamatan. Mendengar ini, wajah Tianxiang berkerut. Tianxiang serius nih. Ada apa dengan keluarga Hoang PH? Dia kemudian langsung berdiri dan sekaligus memberi perintah. Langsung ambil tindakan. Ini baru pemimpin. Segera menuju Kaye Chao. Misi penyelamatan dimulai. Petualangan baru menanti.